10 bulan adalah waktu yang panjang sekaligus manis. Dan sekarang, aku terbaring di ranjang dorong yang dingin ini, menuju pintu ruang operasi. Sebentar lagi, di sanalah aku akan bertemu bayi mungilku yang menggemaskan, buah cinta antara aku dan suami paling sempurna di dunia. Suamiku, Bramantio, menggenggam tanganku dengan erat. Ia membungkuk, mengecup keningku dengan lembut, lalu berbisik dengan suara rendah dan hangat. Citra, semangat ya, sayang. Mas akan menunggu di sini bersama bayi kita. Laki-laki yang kucintai dan kupercaya dengan segenap duniaku, suamiku Bramantio Wicaksono. Aku menatap matanya dan merasakan seluruh kebahagiaan dunia. Namun, saat ia berbalik, saat senyumnya yang sempurna menghilang di balik punggung seorang perawat, tepat pada saat itu juga, perawat yang mendorongku itu tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke telingaku dan membisikkan satu kalimat mengerikan, bagaikan peringatan dari neraka. Jangan masuk ke ruang operasi. Cepat lari dari sini. Selamat datang, para pemirsa channel Kisah Senja. Saya Citra Sari, dan hari ini saya akan menceritakan kisah hari itu, hari yang mengubah seluruh hidup saya. Para pemirsa sekalian, pada saat itu, bisikan itu menghancurkan dunia merah jambuku menjadi berkeping-keping. Seorang wanita yang menantikan kelahiran anak pertamanya kini berada di persimpangan antara hidup dan mati. Haruskah aku mempercayai suamiku yang sempurna? Atau peringatan panik dari orang asing yang bahkan tidak kukenal namanya? Keputusanku hari itu bukan sekadar melarikan diri dari rumah sakit. Itu adalah pelarian putus asa untuk melepaskan diri dari cengkraman iblis berkedok suami idaman. Dan pelarian itu mengungkap sebuah konspirasi yang lebih kejam dari film, sebuah kebenaran mengerikan yang sanggup mengguncang dunia. Agar para pemirsa dapat memahami mengapa aku begitu ketakutan, pertama-tama aku harus menceritakan tentang suamiku, Bramantio Wicaksono. Kami adalah pasangan yang telah menikah selama 3 tahun. Ia adalah direktur sebuah perusahaan ekspor-impor yang sukses, seorang pria yang dikagumi oleh siapapun. Penampilan tampan, kemampuan luar biasa, sopan santun, dan yang terpenting, ia adalah seorang suami yang mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Teman-temanku sering bercanda, mengatakan bahwa aku pasti telah menyelamatkan negara di kehidupanku sebelumnya hingga bisa mendapatkan suami idaman seperti dia, dan aku pun percaya tanpa ragu. Selama 3 tahun pernikahan kami, ia tidak pernah sekalipun membuat hatiku merasa tidak nyaman. Puncak dari cinta dan perhatiannya adalah selama 10 bulan terakhir masa kehamilanku. Ia membuatku menjadi seorang ratu sejati. Ia tidak membiarkanku menyentuh setetes air pun. Pagi-pagi sekali, ia sudah bangun lebih dulu dariku, menyiapkan segelas susu hangat dan sarapan penuh gizi. Ia secara pribadi meneliti menu makanan untuk ibu hamil dan pergi ke supermarket sendiri untuk membeli bahan-bahan organik paling segar. Sekalipun ia pulang setelah hari yang melelahkan, ia selalu berkata bahwa memasak adalah tugasnya, lalu menyiapkan makan malam yang lezat. Malam harinya, ia akan memijat kakiku yang bengkak dengan sabar. Ia berkata, tugasmu hanya satu, sayang. Beristirahat dengan nyaman dan menanti hari kelahiran bayi kita dengan gembira, biar Mas yang memikirkan semua kekhawatiran di dunia ini. Aku benar-benar tenggelam dalam kemanisannya. Aku pikir aku adalah wanita paling bahagia di dunia, telah menemukan tempat berlindung yang paling aman. Aku mencintai dan mempercayainya secara absolut, tanpa sedikit pun keraguan. Hari itu adalah hari ketika dokter merekomendasikan operasi caesar. Kata dokter, karena bayinya besar, operasi akan lebih aman bagi ibu dan bayi daripada persalinan normal. Suamiku membatalkan semua rapatnya, dan membawaku ke sebuah rumah sakit bersalin premium di Kebayoran, yang disebut-sebut sebagai yang terbaik di Jakarta. Ia mengurus semua administrasi dengan cepat, memesankan kamar VIP terbaik, dan bahkan mengundang dokter kandungan dengan keahlian terbaik untuk menangani operasiku. Segalanya dipersiapkan dengan begitu sempurna dan teliti di tangannya. Aku berbaring di ranjang rumah sakit, merasa sedikit cemas dan sakit karena kontraksi, tetapi hatiku dipenuhi kebahagiaan. Mas Bram terus berada di sisiku, menggenggam tanganku dan menceritakan kisah-kisah lucu untuk membuatku lupa akan rasa sakit. Akhirnya, waktu operasi tiba. Seorang perawat muda masuk dan memberitahukan bahwa sudah waktunya untuk bersiap-siap pindah ke ruang operasi.
Perawat itu berwajah ramah, tetapi entah kenapa ia tampak cemas dan gelisah. Mas Bram berdiri dan sekali lagi memberikan ciuman yang dalam dan hangat di keningku. Aku mencintaimu, sayang. Mas akan menunggu tepat di luar. Kamu harus kuat, ya. Setelah berkata begitu, ia mundur selangkah, agar perawat bisa mendorongku. Ia berdiri di sana, melambaikan tangan, dengan senyum hangat yang selalu menghiasi wajahnya. Ranjang dorong mulai bergerak, dan aku menuju pintu ruang operasi yang terang benderang di ujung koridor. Perawat itu mendorong ranjang dengan sangat perlahan, dan ia terus menoleh ke belakang seolah-olah takut akan sesuatu. Saat kami berbelok di sudut koridor dan benar-benar hilang dari pandangan Mas Bram, ia tiba-tiba menghentikan ranjang. "Ibu," panggilnya lirih. "Ada apa?" tanyaku terkejut. Perawat itu tidak langsung menjawab. Ia melirik sekeliling sekali lagi, lalu tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke telingaku. Suaranya sangat cepat dan pelan, tetapi setiap katanya terdengar jelas. Napasnya terengah-engah dan suaranya bergetar ketakutan. Bagaikan bisikan dari neraka. "Jangan masuk ke ruang operasi. Cepat lari dari sini." Setelah selesai berbicara, ia segera menarik tubuhnya kembali dan mulai mendorong ranjang dengan cepat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tanpa berani menatap mataku. Seluruh tubuhku membeku, dan telingaku berdenging. "Lari? Kenapa aku harus lari?" Aku menatap punggung perawat yang gemetaran itu, lalu kembali teringat senyum hangat suamiku. Di satu sisi, ada suamiku yang telah mencintaiku dengan sempurna selama beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, ada peringatan gila dari seorang perawat asing. Siapa yang harus kupercaya? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Apakah perawat itu tidak waras? Atau ia salah mengira sesuatu? Tapi tidak. Saat ia berbisik padaku, tatapan matanya bukanlah tatapan orang gila. Itu adalah tatapan yang dipenuhi ketakutan, permohonan, dan bahkan keputusasaan. Tatapan itu, setidaknya, terasa nyata. Ranjang dorong berhenti tepat di depan pintu ruang operasi. "Ibu, sekarang kita akan masuk," suara perawat lain terdengar, membangunkanku dari alur pikiranku yang kacau. Pintu hijau dingin berlapis dua itu perlahan terbuka. Di balik pintu itu, ada dunia tempat bayiku akan lahir, tetapi mungkin juga ada perangkap mematikan yang menantiku. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mempercayai suamiku yang sempurna? Atau haruskah aku mempercayai intuisiku dan tatapan mata penuh ketakutan dari orang asing? Waktu yang kumiliki hanya beberapa detik. Sebuah keputusan yang bisa mengubah hidupku dan nyawa bayi dalam kandunganku. Rahasia mengerikan apa yang menantiku di balik pintu ruang operasi itu? Apakah peringatan perawat itu benar? Dan apakah aku punya keberanian untuk mempertaruhkan nyawaku dan nyawa bayiku untuk lari dari suamiku yang sempurna itu? Para pemirsa yang akan menemaniku melewati momen hidup dan mati yang mencekam ini, silakan tekan tombol subscribe dan notifikasi di channel Kisah Senja kami, dan jadilah yang pertama mengetahui kelanjutan ceritanya. Pintu operasi berwarna hijau dingin itu berada tepat di depan mataku. Suara roda ranjang dorong berhenti, diikuti oleh keheningan singkat yang terasa seberat ribuan ton. Bisikan perawat itu masih terngiang tajam di telingaku. "Jangan masuk ke ruang operasi. Cepat lari dari sini." Jantungku, yang tadinya berdebar karena bahagia dan antusias, tiba-tiba terasa seperti diremas oleh seseorang. Sesak napas. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mempercayai suamiku yang sempurna yang telah mencintaiku selama bertahun-tahun? Atau haruskah aku mempercayai peringatan gila dari orang asing? Pikiranku kacau balau. Tidak. Pasti ada salah paham, aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin perawat itu salah orang, atau ia punya masalah kejiwaan. Aku berusaha keras menekan kegelisahan yang mulai tumbuh di dadaku, mencoba mengingat semua hal yang telah Mas Bram lakukan untukku, terutama selama 10 bulan masa kehamilanku. Aku butuh alasan untuk mempertahankan kepercayaanku. Alasan untuk membuktikan bahwa kata-kata perawat itu adalah delusi tak berdasar. Kenangan-kenangan manis itu pun mengalir begitu jelas, dan semakin jelas kenangan itu, semakin tidak nyata peringatan perawat itu terasa. Selama 10 bulan terakhir, para pemirsa, aku benar-benar hidup seperti seorang ratu,
Mas Bram menjadikanku pusat dunianya. Ia bukan sekadar suami, tetapi juga ahli gizi, koki, terapis fisik, dan duniaku itu sendiri. Aku teringat masa awal kehamilan saat aku mual parah dan tidak bisa makan apapun. Demi aku yang hanya bisa terbaring lemas, Mas Bram begadang selama berhari-hari, mencari ratusan resep untuk ibu hamil di internet. Ia berkeliling ke semua supermarket organik di Jakarta, memilih sendiri setiap helai sayuran segar dan potongan daging. Kesehatanmu dan bayi kita adalah yang terpenting. Aku tidak bisa mempercayai siapapun, aku baru tenang kalau mengurusnya sendiri, katanya. Setiap kali makan, ia menyajikan menu yang berbeda dan mewah, lalu dengan sabar duduk di sampingku, berusaha membuatku makan setidaknya satu suap lagi. Bahkan pada hari-hari ketika aku memuntahkan semua yang kumakan, ia tidak mengeluh sedikit pun, membersihkannya dengan diam-diam, lalu membuatkan sup yang lain. Ketika perutku semakin membesar, sakit pinggang dan kram kaki di malam hari mulai menyiksaku, tidak ada satu malam pun ia tidak begadang bersamaku. Ia bahkan mengambil kursus pijat ibu hamil hanya untukku dan memijat tubuhku setiap malam. Aku masih ingat sentuhan tangannya yang hangat. Sentuhan yang dengan lembut memijat punggungku yang pegal dan kakiku yang bengkak. Sambil memijat, ia berbisik, "Sayangku, kamu sudah bekerja keras. Sabar sedikit lagi, ya. Beberapa bulan lagi bayi kita akan lahir. Mas akan selalu ingat semua pengorbananmu." Kata-kata dan tindakannya itu lebih efektif daripada obat pereda nyeri manapun. Ia tidak membiarkanku menyentuh pekerjaan rumah sedikit pun. Mencuci, membersihkan, bahkan membuat segelas susu pun menjadi tugasnya. Katanya, ibu hamil tidak boleh melakukan pekerjaan berat atau terpapar bahan kimia. Meskipun kami memanggil asisten rumah tangga paruh waktu, ia tetap tidak tenang. "Hanya Mas yang tahu apa yang kamu butuhkan dan sukai," katanya. Rumah kami selalu bersih dan rapi, dipenuhi aroma minyak aromaterapi sereh yang ia nyalakan karena katanya baik untuk kesehatan mental ibu hamil. Bahkan keinginan-keinginanku yang kecil pun ia penuhi. Jika aku ingin makan jajanan dari sebuah toko kecil di pinggiran Jakarta, ia akan dengan senang hati menyetir mobil ke sana, bahkan di tengah malam. Jika aku ingin berjalan-jalan, ia akan menunda semua pekerjaannya, menggandeng tanganku di taman, dan menuntunku langkah demi langkah. Setiap malam, ia membacakan dongeng untuk bayi kami, menempelkan telinganya di perutku dan membisikkan kata-kata cinta. "Sayang, ini Papa. Di dalam perut harus jadi anak baik, ya. Jangan menyusahkan Mama. Papa dan Mama menunggumu setiap hari." Bagaimana mungkin suami seperti itu, ayah seperti itu, bisa menjadi iblis? Cintanya padaku dan bayi kami terpancar dari setiap tatapan mata, tindakan, dan gerak-gerik kecilnya. Tidak mungkin itu semua bohong. Semua orang di sekitarku iri padaku. Teman-temanku bilang aku sangat beruntung. Dan rekan kerjaku bercanda bahwa suamiku adalah spesies langka yang harus dilestarikan. Bahkan nenekku di desa, setiap kali menelepon dan mendengar ceritaku, wajahnya selalu dipenuhi senyum, dan beliau selalu berpesan agar aku menghargai suami sebaik itu. Tidak, pasti ini hanya salah paham, aku mati-matian berpegang pada kenangan manis itu. Bagaimana mungkin seorang pria yang melakukan segalanya untukku, yang lebih dari siapapun menantikan kelahiran anaknya, bisa berpikir untuk mencelakai kami berdua? Kata-kata perawat itu benar-benar tidak masuk akal dan gila. Pasti ada yang salah dengan perawat itu. Begitulah aku menenangkan diriku. Tapi, kenapa? Kenapa tatapan matanya terlihat begitu tulus? Itu bukan tatapan orang gila. Itu adalah tatapan seseorang yang telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan dan mempertaruhkan nyawanya untuk memperingatkanku. Ketulusan di matanya dan ketidakmasukakalan kata-katanya bertabrakan hebat di dalam kepalaku. "Ibu Citra, kita harus masuk sekarang," suara perawat kedua terdengar lagi, menarikku dari ingatan. Pintu ruang operasi sudah terbuka lebar. Di dalamnya, terlihat lampu yang menyilaukan, peralatan medis yang dingin, dan tim medis yang sudah siap. Aku melirik ke dalam, lalu secara tidak sadar mengalihkan pandanganku ke arah koridor tempat suamiku berdiri. Wajahnya juga dipenuhi kekhawatiran untukku. Ia tersenyum dan mengepalkan tangannya, seolah memberiku semangat. Senyum itu masih hangat dan sempurna.
10 bulan kebahagiaan palsu. Bisikan perawat itu tiba-tiba bergema lagi di kepalaku. Tapi kali ini, ada tambahan 2 kata, palsu. Apakah 10 bulan terakhir benar-benar bahagia? Ataukah semua ini hanyalah sebuah drama yang dirancang dengan begitu sempurna? Aku mulai gemetar. Kepercayaan absolut yang kuberikan pada suamiku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, mulai retak. Keretakan pada kepercayaanku awalnya hanya goresan kecil, tetapi seperti retakan pada kaca, ia menyebar dalam sekejap, seolah akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu guncangan kecil. Dan guncangan itu adalah bisikan si perawat. Bisikan itu bagaikan penawar racun, seketika menetralkan semua kata-kata manis yang telah Bram tuangkan ke telingaku selama 10 bulan terakhir, dan membuatku melihat segalanya melalui lensa yang sama sekali berbeda, lensa kecurigaan. Ketika aku mulai menelusuri kembali masa lalu, para pemirsa, aku tidak bisa tidak terkejut. 10 bulan terakhir yang bahagia bak seorang ratu, ternyata tidak setenang yang kukira. Tentu saja, ada beberapa kecelakaan kecil. Tapi saat itu, aku hanya menganggapnya, seperti yang selalu dikatakan Bram, karena aku menjadi lebih ceroboh saat hamil. Namun sekarang, ketika aku merangkai kejadian-kejadian itu, mereka tampak seperti upaya pembunuhan yang disamarkan dengan sangat cerdik. Ingatan pertama yang muncul adalah kejadian saat aku hamil 5 bulan. Saat itu perutku sudah cukup besar dan berjalan menjadi sedikit tidak nyaman. Suatu pagi, saat turun dari lantai 2 untuk sarapan, aku tiba-tiba terpeleset di anak tangga paling atas. Aku masih ingat dengan jelas momen itu, saat aku kehilangan keseimbangan di udara dan jatuh ke depan. Aku berteriak dan secara refleks melindungi perutku dengan kedua tangan. Hanya ada satu pikiran di kepalaku. Bayiku. Aku pikir kami berdua tidak akan selamat. Tetapi pada saat itu juga, Bram, yang seharusnya sedang memasak di dapur, tiba-tiba muncul di bawah tangga. Ia berlari secepat kilat, merentangkan kedua tangannya, dan menangkapku tepat sebelum aku terguling ke lantai kayu yang keras. Kami berdua jatuh ke lantai. Tetapi karena ia menjadi bantalan, aku dan bayiku selamat sepenuhnya. Ya Tuhan, sayang, kamu tidak apa-apa, tanyanya dengan suara gemetar ketakutan. Ia buru-buru memeriksa seluruh tubuhku, lalu memelukku erat, tubuhnya juga gemetar. Aku kaget sekali. Kukira aku akan mati. Untung aku dengar kamu berteriak. Saat itu, aku terlalu terkejut, dan hanya bisa menangis sesenggukan di pelukannya. Setelah tenang, ia membantuku berdiri, dan kami menemukan penyebab kecelakaan itu. Di anak tangga paling atas, ada genangan kecil minyak goreng yang transparan dan sulit terlihat. Astaga, Bram menepuk keningnya. Tadi pagi aku mengambil botol minyak dari gudang di atas, sepertinya sedikit tumpah. Aku sama sekali tidak sadar. Ini salahku. Semua ini salahku. Kamu dan bayi kita hampir saja celaka. Ia menyalahkan dirinya sendiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Saat itu, alih-alih menyalahkannya, aku justru sangat terharu. Ia telah menyelamatkan kami. Ia adalah pahlawanku. Aku hanya menganggapnya sebagai kecelakaan yang tidak beruntung, sebuah kelalaian kecil. Tetapi sekarang, jika dipikir-pikir lagi, pertanyaan-pertanyaan mengerikan muncul di kepalaku. Kenapa harus minyak goreng yang sangat licin? Dan kenapa harus di lokasi paling berbahaya, di anak tangga paling atas? Dan yang paling tidak masuk akal, bagaimana ia bisa muncul dengan waktu yang begitu sempurna, seolah-olah ia sudah menunggu di sana. Di ruang keluarga kami, ada CCTV yang mengarah langsung ke tangga. Mungkinkah ia berdiri di sana dan mengawasi semuanya? Ingatan mengerikan lainnya muncul. Saat aku hamil 7 bulan, aku sedang berada di kamar mandi. Setelah selesai mandi, aku meraih pengering rambut tua yang sudah lama kami gunakan. Tetapi saat aku mencolokkannya dan menyalakan saklarnya, terdengar suara letupan keras dan arus listrik yang kuat mengalir di lenganku. Aku jatuh ke belakang, dan pengering rambut itu mengeluarkan percikan api dan bau terbakar. Aku berteriak kaget, dan sekali lagi, seolah-olah seorang dewa pelindung, Bram langsung mendobrak pintu kamar mandi. Tanpa ragu, ia memukul pengering rambut dari tanganku dengan handuk kering, lalu berlari keluar untuk mematikan sekring utama. Kamu tidak apa-apa? Tidak tersetrum parah? Ia sekali lagi memelukku,
wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Hari itu, ia sempat memarahiku karena ceroboh dalam kondisi hamil, lalu segera membuang pengering rambut tua itu dan membelikanku pengering rambut mewah yang paling mahal. Katanya, terlalu banyak barang elektronik tua di rumah ini. Berbahaya. Mungkin korsleting karena lembab. Mulai sekarang, jangan pakai barang-barang seperti ini, biar Mas yang urus semuanya. Saat itu, aku sekali lagi terharu dengan perhatian dan kekhawatirannya. Aku merasa sangat beruntung memiliki suami yang selalu muncul di saat-saat krisis untuk melindungiku. Tetapi sekarang, di bawah cahaya peringatan perawat itu, kejadian ini tampak sama sekali berbeda. Korsleting, atau sengaja dirusak oleh seseorang? Dan kemunculannya, sekali lagi, bukankah terlalu tepat waktu? Apakah ia berada di luar pintu kamar mandi? Apa yang ia tunggu? Apakah ia menunggu aku mati tersetrum, lalu memainkan peran sebagai suami yang berduka dan menyalahkan semuanya pada kecelakaan yang tidak menguntungkan? 2 kecelakaan, 2 kali diambang kematian, dan 2 kali ia menjadi pahlawan. Apakah ini terlalu banyak kebetulan, para pemirsa? Ataukah ini 2 kali percobaan pembunuhan yang gagal? Yang pertama, mungkin ia salah perhitungan waktu. Yang kedua, mungkin ia tidak menyangka aku akan melepaskan tanganku tepat waktu karena terkejut. Dan sekarang, saat aku terbaring di meja operasi, tak berdaya, inilah kesempatan terakhir dan paling sempurna baginya untuk bertindak. Kesempatan untuk menciptakan sebuah malapraktik medis yang tidak akan dicurigai siapapun. Rasa dingin merayap di tulang punggungku. Kebahagiaan 10 bulan terakhir bukanlah kehidupan di surga, melainkan berjalan di atas seutas tali di atas jurang kematian. Dan di ujung tali yang lain, orang yang siap memotong tali itu kapan saja adalah suamiku yang paling kucintai. Kepercayaanku benar-benar hancur. Hancur berkeping-keping hingga tak bisa disatukan lagi. Kini, di dalam hatiku, bukan lagi keraguan, melainkan sebuah kebenaran yang mengerikan dan pasti. Kata-kata perawat itu benar, dan ini adalah sebuah konspirasi pembunuhan berkedok cinta yang sempurna. Ibu Citra, apa Anda mendengar saya? Suara perawat itu terdengar lagi, menarikku dari pusaran kenangan mengerikan. Kita harus segera masuk ke ruang operasi sekarang. Tidak. Aku tidak bisa masuk ke sana. Aku harus lari. Tapi bagaimana? Kontraksi semakin hebat, tenagaku terkuras, dan suamiku iblis itu berada tepat di luar sana. Pelarianku yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kepingan terakhir kepercayaanku hancur berkeping-keping. Kini, di kepalaku, tidak ada lagi konflik antara percaya dan tidak percaya. Hanya ada satu kebenaran yang dingin dan kejam. Laki-laki yang paling kucintai, ayah dari anak dalam kandunganku, mencoba membunuhku. Ia telah mencoba membunuhku setidaknya 2 kali, dan meja operasi ini akan menjadi serangan terakhirnya. Pintu ruang operasi di depanku bukan lagi pintu kehidupan. Itu adalah pintu kematian. Aku tidak boleh masuk ke sana. Aku harus lari, dengan cara apapun. Tapi bagaimana? Aku terbaring di ranjang dorong, tubuhku berat, dan kontraksi yang semakin hebat menguras tenagaku. Di sekelilingku ada perawat dan dokter, dan di luar sana, iblis berkedok suami idaman sedang menunggu. Jika aku menunjukkan sedikit saja tingkah laku aneh, ia pasti akan langsung curiga. Ibu Citra, apa Anda tidak mendengar saya? Kita harus segera masuk ke ruang operasi sekarang, kata perawat kedua dengan nada sedikit kesal. Ia dan perawat lainnya mulai mendorong ranjang menuju pintu yang terbuka, tidak ada waktu lagi. Pada momen sepersekian detik itu, naluri bertahan hidup dan naluri seorang ibu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus menciptakan kekacauan. Keributan yang cukup besar untuk memberiku celah kecil untuk melarikan diri. Perutku. Perutku sakit sekali. Tolong. Aku tiba-tiba berteriak. Teriakan yang lebih keras dan lebih menyakitkan dari kontraksi manapun, aku meronta-ronta di atas ranjang, mencengkeram perutku dengan kedua tangan, dan meringis kesakitan. Kali ini bukan akting, ketakutan yang luar biasa berubah menjadi rasa sakit yang nyata. Rasa sakit yang muncul dari dalam dada bercampur dengan kontraksi rahim, membuatku nyaris pingsan. Kedua perawat itu panik. Ibu,
Ada apa? Tenang Bu, tarik napas dalam-dalam. Mereka mencoba menenangkanku, tetapi aku terus meronta seperti binatang yang terluka. Tidak. Aku mau ke toilet. Aku sudah tidak tahan. Biarkan aku ke toilet. Teriakku, menggunakan alasan yang paling masuk akal dalam situasi seorang ibu hamil. Tapi sebentar lagi ibu akan dioperasi. Tidak bisa, salah satu perawat mencoba menjelaskan. Tidak, aku tidak bisa menahannya. Apa kalian mau melihatku melahirkan di sini? Teriakku dengan suara nekat seperti orang gila. Keributanku menarik perhatian orang-orang di sekitar. Bram, yang berada di luar, mendengar teriakanku dan bergegas datang. Sayang, kenapa? Ada apa? Ia berlari dan memegang tanganku. Wajahnya masih penuh dengan kekhawatiran dan cinta. Tapi sekarang di mataku, ekspresi itu hanyalah topeng yang menjijikkan. Aku mau ke toilet. Perutku sakit sekali, kataku sambil menangis, memainkan peran sebagai istri yang kesakitan dengan sempurna. Toilet? Ia ragu sejenak, menatap para perawat. Apakah tidak apa-apa? Perawat yang lebih tua menunjukkan ekspresi kasihan. Iya. Tidak apa-apa, Pak. Mungkin janinnya menekan kandung kemih. Toiletnya ada di ujung sana. Saya akan bantu antar sebentar. Bram mengangguk. Kalau begitu, tolong ya, Bu. Sayang, tahan sebentar, ya. Setelah dari toilet, kita langsung masuk operasi. Ia masih berbicara dengan suara lembut. Ia belum curiga sedikit pun. Ia hanya mengira aku sedang mengalami sakit persalinan biasa. Inilah kesempatan yang kutunggu. Perawat yang lebih tua dan seorang perawat muda membantuku yang sedang mencengkeram perut, berjalan tertatih-tatih menuju toilet wanita di ujung koridor. Begitu masuk ke dalam toilet, aku segera melihat sekeliling, dan akhirnya menemukannya. Sebuah jendela ventilasi besar di atas bilik paling ujung, dan yang terpenting, di seberang jendela itu, terlihat sebuah lorong kecil sepi dengan tulisan jalur evakuasi darurat. Jantungku berdebar kencang. Inilah satu-satunya jalan keselamatanku, kalian tunggu di luar sebentar, ya. Aku ingin sendiri, kataku dengan suara lemah. Kedua perawat itu mengangguk dan menutup pintu. Begitu pintu tertutup, aku tidak ragu sedetik pun. Aku mengabaikan rasa sakit yang menyiksa, mengabaikan perutku yang berat. Aku mengunci pintu toilet dan dengan sekuat tenaga naik ke atas kloset. Jendela ventilasi itu cukup tinggi, jadi aku harus berjinjit, meraba-raba dinding, dan merayap naik sedikit demi sedikit. Keringat mengucur deras di keningku. Tetapi pikiran tentang anakku, tentang perangkap maut yang menantiku, memberiku kekuatan super. Akhirnya, aku berhasil meraih bingkai jendela. Dengan sekuat tenaga, aku mendorong jaring kawat nyamuk plastik itu. Lalu aku mulai mengeluarkan tubuhku. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit dan berbahaya bagi seorang ibu hamil. Perutku terasa sakit seperti akan robek karena tertekan bingkai jendela, tetapi aku tidak bisa berhenti. Ibu, apakah sudah selesai? Kenapa lama sekali? Suara perawat terdengar dari luar. Aku terkejut. Aku tahu waktuku tidak banyak. Aku mengertakkan gigi dan dengan sisa tenaga terakhirku, aku mendorong tubuhku ke depan. Akhirnya, seluruh tubuhku berhasil keluar dari jendela dan jatuh dengan bunyi gedebuk ke lantai jalur evakuasi darurat. Benturannya cukup keras dan pandanganku menjadi gelap sejenak, tetapi aku tidak boleh pingsan. Aku bangkit, memeluk perutku, dan mulai berlari. Menuruni tangga darurat yang dingin dan gelap, tanpa tahu di mana ujungnya, yang ada di pikiranku hanyalah lari. Sejauh mungkin dari tempat itu, lebih jauh, dan lebih jauh lagi. Langkah pertamaku untuk melarikan diri, setidaknya, berhasil. Di atas tangga darurat baja yang dingin, suara langkah kakiku bergema, bercampur dengan detak jantungku yang menggila dan napas yang terengah-engah. Aku tidak tahu sudah berapa lantai aku turun, aku hanya berlari ke bawah tanpa tujuan. Rasa sakit akibat jatuh dan kontraksi yang semakin hebat menderaku, tetapi rasa takutku lebih besar. Takut tertangkap kembali, takut diseret masuk ke dalam pintu hijau neraka itu. Ketika sampai di lantai dasar, aku tidak berani keluar melalui pintu depan. Bram dan komplotannya pasti ada di sana.
Aku menemukan sebuah pintu belakang kecil yang menuju ke halaman belakang rumah sakit, tempat sampah medis dikumpulkan. Aku membuka pintu sedikit dan mengintip keluar. Untungnya, tidak ada siapa-siapa. Aku cepat-cepat keluar dan berlari lagi, bersembunyi di antara tong-tong sampah yang lebih tinggi dari manusia. Sementara itu, di ruang tunggu persalinan, kesabaran Bram mulai habis. Setelah 10-15 menit berlalu, dan aku tidak kunjung keluar dari toilet, ia mulai merasa ada yang tidak beres. "Kenapa lama sekali?" gumamnya, berjalan menuju toilet. "Biar aku coba lihat." Ia mengetuk pintu. "Citra, belum selesai?" Semua orang sudah menunggu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. "Citra, kamu di dalam?" Tetap saja hanya keheningan yang menakutkan. Firasat buruk membuatnya tidak lagi mengetuk, melainkan mendobrak pintu hingga terbuka. Kedua perawat terkejut dan mengikutinya masuk. "Bapak mau apa? Ini toilet wanita," tapi ia tidak peduli. Ia menendang pintu bilik paling ujung hingga terbuka, dan pemandangan di depannya membuatnya terdiam. Bilik itu kosong, hanya jendela ventilasi yang terbuka lebar. Di lantai, ada jejak kaki yang belum kering. "Dia kabur. Wanita gila itu kabur," teriaknya. Suaranya tidak lagi memiliki kelembutan. Yang ada hanyalah kemarahan membabi buta dari seekor predator yang kehilangan mangsanya di depan mata. Wajahnya yang hangat kini berubah mengerikan karena amarah, dan kedua matanya memerah dan menyala-nyala. "Kabur? Kabur kemana dengan perut sebesar itu?" Salah satu komplotannya, seorang dokter, juga berlari menghampiri dengan kaget. "Cari." Semua berpencar dan cari. Dia tidak mungkin bisa keluar dari rumah sakit. Perintahnya kepada komplotan dan perawat-perawatnya. "Panggil keamanan. Tutup semua pintu keluar, dan geledah setiap sudut ruangan. Temukan dia, dengan cara apapun." Dan para pemirsa, pengejaran yang mencekam dengan seluruh rumah sakit sebagai panggungnya pun dimulai. Suara radio HT tim keamanan terdengar riuh, dan suara orang-orang saling memanggil terdengar di mana-mana. Puluhan petugas keamanan, perawat, dan bahkan Bram sendiri ikut serta dalam pencarian besar-besaran. Saat itu, aku sedang berjongkok bersembunyi di balik tumpukan sampah medis yang berbau busuk. Aku bisa mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan namaku dipanggil dari berbagai arah. Aku memeluk perutku dan menahan napas. Suara sekecil apapun membuat jantungku serasa mau meledak. Aku melihat dengan jelas wajah asli dari suami idaman yang pernah kupuja. Ia bukan lagi suami yang mencari istrinya dengan cemas. Ia adalah pemburu yang kehilangan akal sehatnya karena rencananya gagal. Ia adalah iblis itu sendiri. Aku mendengar suaranya yang menggeram dari radio HT petugas keamanan terdekat. "Periksa kamar jenazah dan jalur evakuasi bawah tanah dengan teliti. Dia tidak mungkin pergi jauh." Kamar jenazah. Ia bahkan memikirkan tempat itu. Sekarang di kepalanya hanya ada satu pikiran, menangkapku dan membungkamku selamanya. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak mengerang. Aku tahu aku tidak bisa terus bersembunyi di sini. Aku dan bayiku tidak akan bertahan lebih lama. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Pada saat paling putus asa, sosok yang kukenal muncul. Perawat yang membisikkan peringatan padaku, "Hana." Ia melihat sekeliling sekali, lalu dengan cepat berlari ke arahku. "Ibu tidak apa-apa? Cepat, ikuti saya." "Cepat." Aku tidak punya pilihan lain. Aku mengangguk dan dengan susah payah berdiri dengan bantuan tangannya. Ia tidak membawaku ke arah pintu depan, melainkan ke sebuah truk kecil pengangkut sampah medis. Naik ke bak truk ini, agak sulit, tapi ini satu-satunya cara untuk melewati pos keamanan. Aku ragu sejenak melihat bak truk yang gelap dan kotor. Tetapi ketika aku mendengar suara langkah kaki dan teriakan Bram yang semakin dekat, aku tidak bisa menunda lagi. Aku mengertakkan gigi dan dengan bantuan Hana, dengan susah payah merangkak masuk. Hana dengan cepat menutup pintu bak, hanya menyisakan celah kecil agar aku bisa bernapas. Di dalam bak, gelap gulita, dan dipenuhi bau busuk dari sampah medis. Aku berjongkok di sudut, memeluk perutku, menahan rasa sakit dan ketakutan. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara mesin dinyalakan. Truk mulai bergerak, dan saat mendekati pos keamanan,
Jantungku berdebar kencang. Aku mendengar suara orang berbicara. Berhenti sebentar. Itu suara Bram. Ada apa, Pak? Kami mau mengantar sampah medis. Terdengar suara seorang sopir, mungkin rekan Hana. Buka baknya. Sepertinya ada orang bersembunyi di dalam, geram Bram dengan nada mengancam. Jantungku serasa berhenti. Habislah. Ini benar-benar akhir. Aku memejamkan mata, bersiap untuk yang terburuk, tetapi saat itu, suara Hana terdengar dengan sangat alami. Pak Bram, apa yang Anda lakukan? Di dalamnya itu semua sampah medis infeksius. Darah, kapas bekas, jarum suntik. Kalau dibuka dan terjadi sesuatu, siapa yang mau tanggung jawab? Kata-kata Hana sepertinya berhasil. Aku mendengar Bram mengumpat, lalu berkata, baiklah, lewat saja. Tapi periksa mobil-mobil lain dengan teliti. Truk itu mulai bergerak perlahan lagi, dan akhirnya melewati gerbang besi berat rumah sakit. Kami berhasil keluar. Kami berdua, untuk sementara, selamat. Aku bersandar di dinding truk, terengah-engah. Air mata ketakutan dan kelegaan mengalir di pipiku. Pengejaran yang mencekam telah berakhir, tetapi aku punya firasat bahwa pertarunganku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Truk sampah medis itu membawaku jauh dari rumah sakit neraka itu, menyusuri jalan yang bergelombang. Di dalam bak yang gelap dan kotor, aku meringkuk, mencengkeram perutku yang terasa kencang dari waktu ke waktu. Campuran antara rasa sakit fisik dan kepanikan mental membuatku hampir pingsan. Aku tidak tahu kemana truk ini membawaku, apakah aku benar-benar bisa mempercayai perawat yang bahkan tidak kukenal namanya ini. Tetapi pada saat itu, aku tidak punya pilihan lain. Daripada tetap di sana dan berhadapan dengan iblis berkedok suamiku, dimanapun akan lebih aman. Setelah sekitar 15 menit, truk berhenti di sebuah gang yang sepi. Pintu bak terbuka, dan cahaya lampu jalan yang redup masuk, membuatku menyipitkan mata. Perawat Hana berdiri di sana, wajahnya masih pucat karena ketakutan. Ibu, cepat keluar. Cepat. Ia buru-buru membantuku turun. Aku hampir tidak punya tenaga untuk berdiri. Kontraksi semakin hebat. Kamu siapa? Kenapa? Kenapa kamu menolongku? Tanyaku dengan susah payah, suaraku terputus-putus. Sekarang bukan waktunya untuk bicara, kata Hana dengan cepat. Suami ibu mungkin akan segera mengetahui tujuan truk ini. Kita harus cepat pergi dari sini. Saya sudah memanggil taksi, menunggu di ujung gang. Saya akan membawa ibu ke tempat yang aman. Ia hampir memapahku, berjalan sempoyongan menuju ujung gang. Sebuah taksi sudah menunggu di sana. Hana mendorongku masuk ke kursi belakang dan ia pun segera naik. Ia menyebutkan sebuah alamat di daerah lain kepada sopir. Taksi melaju menembus kegelapan malam, meninggalkan truk sampah dan mimpi buruk tadi. Di dalam taksi, setelah merasa aman sejenak, aku baru bisa melihat wajah penyelamatku dengan jelas. Hana masih muda, mungkin baru beberapa tahun lulus. Wajahnya yang ramah, dengan sorot mata yang baik, kini dihiasi ketakutan yang mendalam. Ia terus menoleh ke belakang, seolah ada yang mengejar. Terima kasih, Hana. Terima kasih banyak. Kamu telah menyelamatkan kami berdua, kataku sambil memegang tangannya yang gemetar. Tapi sebenarnya, apa yang terjadi? Kenapa? Suamiku. Hana menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Ia menatapku. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan iba. Ibu Citra, apa yang akan saya katakan ini mungkin akan sangat mengejutkan, tapi ibu harus tahu yang sebenarnya. Suami ibu, Pak Bramantio, bukanlah orang yang seperti ibu kira. Dia adalah iblis. Dan di dalam taksi yang menentukan itu, di tengah kontraksi yang semakin hebat, perawat Hana menceritakan kebenaran yang mengerikan padaku. Kisah yang mengupas habis semua tentang suami sempurna yang begitu kucintai dan kupercaya. Menurut Hana, beberapa hari yang lalu saat ia sedang jaga malam, ia tidak sengaja mendengar percakapan dua orang pria saat melewati tangga darurat yang sepi. Suara pria yang berat dan familiar, dan suara pria lain yang tampak lebih tua. Karena penasaran, ia bersembunyi dan menguping, lalu membeku saat menyadari salah satu dari mereka adalah suamiku, Bramantio.
Pria yang terkenal di seluruh rumah sakit sebagai suami idaman. Satunya lagi adalah dokter anestesi, Dr. Anwar. Pak Anwar, kali ini saya minta tolong lagi. Ya, suara Bram terdengar sangat pelan, tetapi penuh perhitungan. Semuanya seperti skenario yang dulu saja. Buat seolah-olah ini malah praktik medis yang sangat langka. Pendarahan pasca melahirkan karena kondisi ibu yang memang lemah, semuanya harus terlihat alami. Tanpa celah sedikit pun. Jangan khawatir, Pak, jawab dokter Anwar dengan suara sedikit ragu. Tapi kali ini, uang asuransinya sangat besar, apa tidak apa-apa? Saya sedikit takut. Takut apa? Bram tertawa sinis. Hana berkata ia merinding mendengar suara tawa itu. Kasus yang dulu juga beres dengan sangat rapi, kan? Tidak ada yang curiga. Kali ini juga akan sama. Setelah selesai, saya tidak akan pelit. Jumlahnya cukup untuk membuat Bapak hidup nyaman seumur hidup. Hana berkata saat itu ia terlalu takut hingga tidak bisa bernapas dengan benar. Ia tidak tahu persis apa skenario yang dulu atau malah praktik medis itu, tetapi ia yakin mereka sedang merencanakan konspirasi mengerikan terhadap seorang ibu hamil. Namun, ia tidak tahu siapa korbannya. Sampai suatu hari, ia tidak sengaja melihat rekam medisku. Suami Bramantio Wicaksono, dokter penanggung jawab, Dr. Kiman, dan di daftar tim operasi, nama dokter anestesi, Dr. Anwar. Semua kepingan puzzle langsung menyatu. Korban konspirasi itu adalah aku. Hana panik. Ia ingin melapor, tetapi ia takut. Ia hanyalah perawat rendahan yang tidak punya bukti maupun kekuasaan. Melawan seorang pengusaha kaya dan dokter berpengaruh di rumah sakit sama saja dengan bunuh diri. Ia takut akan dibalas, kehilangan pekerjaan, atau bahkan mengalami hal yang lebih buruk. Tetapi hati nuraninya sebagai tenaga medis, hati nuraninya sebagai manusia, tidak membiarkannya diam. Ia tidak bisa tinggal diam melihat seorang ibu dan bayi yang akan segera lahir dibunuh dengan begitu kejam. Ia memutuskan untuk bertindak. Saya berpikir keras sekali, kata Hana padaku sambil berlinang air mata. Saya tidak tahu harus bagaimana. Melapor ke polisi tidak ada bukti, memberitahu ibu langsung, saya takut ibu tidak percaya, dan malah membuat orang itu waspada dan bertindak lebih cepat. Satu-satunya cara yang terpikir oleh saya adalah memperingatkan ibu di saat-saat terakhir, tepat sebelum ibu masuk ke dalam perangkap itu. Saya sengaja pura-pura menabrak untuk mendapatkan kesempatan berbisik di telinga ibu. Maafkan saya, hanya itu yang bisa saya lakukan. Aku mendengar cerita Hana dan seluruh tubuhku menjadi dingin. Firasatku benar. Bisikannya bukan omong kosong, melainkan peringatan hidup dan mati. Sebuah kebenaran yang didapat dari keberanian dan hati nurani seorang gadis asing. Aku menggenggam tangan Hana erat-erat. Suaraku tercekat. Hana, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budimu seumur hidupku. Jangan berkata begitu, Bu. Hana menggelengkan kepala. Itu adalah hal yang sudah seharusnya saya lakukan. Sekarang, apa rencana ibu? Bayinya bisa lahir kapan saja. Persalinannya sudah dekat. Aku terdiam sejenak. Sebelum ke rumah sakit lain, aku harus tahu lebih banyak tentang skenario yang dulu yang dikatakan suamiku. Apa itu? Aku menatap Hana dengan tatapan memohon. Hana, dia bilang kasus yang dulu. Apa maksudnya? Apakah ada wanita lain? Hana ragu-ragu, seolah enggan menceritakan lebih lanjut. Tapi melihat tatapanku, ia menghela napas dan membuka mulut. Ini hanya cerita yang saya dengar dari perawat senior. Tapi setelah mendengar percakapan suami ibu, saya yakin ini benar. Dan Hana menceritakan sebuah rahasia yang lebih mengerikan padaku. Rahasia tentang seorang wanita yang menjadi korban sebelum aku, yang tidak seberuntung diriku. Sekitar 3 tahun yang lalu, sebelum saya bekerja di rumah sakit ini, Hana memulai, suaranya pelan seperti menceritakan kisah horor. Di bagian kebidanan rumah sakit ini, pernah terjadi sebuah insiden yang sangat tragis. Seorang ibu meninggal di atas meja operasi hanya beberapa menit setelah melahirkan. Jantungku serasa jatuh. Meninggal, kenapa? Penyebab kematian yang tertulis di rekam medis adalah malapraktik medis yang sangat langka,
Hana sengaja menekankan kata-kata itu. Pasiennya mengalami emboli air ketuban. Komplikasi kebidanan yang sangat berbahaya dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Tim operasi sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi akhirnya tidak bisa menyelamatkannya. Bayinya untungnya selamat, tapi karena prematur, langsung dipindahkan ke NICU. Cerita yang sangat menyedihkan, kataku, merasa iba pada wanita malang itu. Iya, benar, Hana mengangguk. Semua orang hanya menganggapnya sebagai kecelakaan yang menyedihkan. Suami wanita itu sangat berduka, menyelesaikan semua prosesi pemakaman dengan baik, mengucapkan terima kasih kepada tim medis, dan tidak mengajukan protes apapun. Cerita itu pun perlahan-lahan terlupakan. Saya juga hanya mendengarnya sekilas dari senior dan tidak terlalu memikirkannya, sampai saya mendengar percakapan suami ibu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungku. Suami wanita itu? Pria itu. Hana menatapku dengan tatapan kasihan. Suami itu. Suami yang dengan sempurna memainkan peran sebagai suami yang berduka karena kehilangan istrinya adalah Bramantio Wicaksono. Seluruh tubuhku serasa tersetrum. Tidak. Tidak mungkin. Kamu bercanda, kan? Tidak mungkin dia orangnya. Ini bukan lelucon, Bu Citra, suara Hana tegas. Saya diam-diam sudah memeriksa arsip lama. Di kolom nama suami, tertulis dengan jelas, Bramantio Wicaksono. Dan nama wanita itu adalah Yulia. Katanya, ia memperkenalkan wanita itu sebagai tunangannya. Mereka belum menikah secara resmi, tetapi sudah tinggal bersama. Yulia. Nama yang asing, tetapi kini menjadi nama yang membuatku merinding. Ada wanita lain sebelum aku. Seorang wanita yang mengandung anak Bram dan berbaring di meja operasi yang sama. Tetapi ia tidak seberuntung aku. Ia meninggal. Malapraktik medis yang sangat langka. Skenario yang dulu, kasus yang dulu juga beres dengan sangat rapi. Semua kata-kata Bram yang didengar Hana kini terhubung menjadi satu, menciptakan sebuah kebenaran yang teramat mengerikan. Kematian Yulia bukanlah kecelakaan. Itu adalah pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan di bawah samaran sempurna komplikasi kebidanan. Dan Dr. Kiman yang memimpin operasi saat itu serta Dr. Anwar yang menangani anestesi adalah komplotannya. Mereka sudah pernah melakukannya sekali, dan sekarang mereka mencoba mengulanginya padaku. Aku terduduk di kursi taksi, benar-benar kehilangan akal. Pria yang kucintai, suami idaman, ternyata adalah seorang pembunuh berantai. Ia membunuh wanita yang mengandung anaknya, dan sekarang ia mencoba membunuhku dan anak kami yang bahkan belum lahir. Kenapa? Tanyaku dengan suara lirih. Sebuah pertanyaan tanpa harapan. Kenapa ia melakukan itu? Karena uang. Dia kan direktur perusahaan. Dia bukan orang yang kekurangan uang. Hana menatapku dengan sorot mata yang mengandung sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Ibu Citra, apakah ibu pernah membuat asuransi jiwa? Pertanyaan Hana bagaikan palu yang menghantam kepalaku yang kebingungan. Asuransi jiwa. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul. Saat aku mengulangi dua kata itu, sebuah ingatan yang hampir terlupakan karena terkubur dalam kebahagiaan 10 bulan terakhir, kembali dengan begitu jelas dan mengerikan. Sekitar 6 bulan yang lalu, saat aku hamil 3 bulan dan sedang mual parah. Suatu malam, Bram pulang dengan wajah yang sangat serius, tidak seperti biasanya yang suka bercanda. Ia tidak langsung ke dapur seperti biasa, melainkan duduk di sampingku di sofa dan memegang tanganku. Suaranya rendah dan penuh kekhawatiran yang tulus. Sayang, Mas sudah banyak berpikir. Semakin Mas berpikir kita akan segera menjadi orang tua, rasa tanggung jawab Mas semakin besar. Hidup ini kan tidak ada yang tahu, ya. Kita tidak tahu bahaya apa yang akan datang. Saat itu, aku yang sedang mabuk kebahagiaan akan menjadi seorang ibu, dengan polos menyandarkan kepalaku di bahunya. Mas, kenapa bicara seperti itu? Kita kan baik-baik saja sekarang. Bisnis Mas juga stabil, aku juga punya sedikit tabungan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ia menghela napas. Helaan napas yang sangat berat dan penuh perenungan. Ia mengelus kepalaku dengan lembut. Aku tahu, tapi tidak ada salahnya berhati-hati. Mas ingin,
Seandainya terjadi sesuatu padaku, kamu dan anak kita bisa hidup dengan lingkungan terbaik tanpa kekurangan apapun. Ia berhenti sejenak dan menatap mataku dalam-dalam. Saat itu, aku pikir tatapan itu penuh dengan cinta dan tanggung jawab. Aku sudah mencari tahu tentang asuransi jiwa, sepertinya lebih baik kita membuatnya. Ini bukan hanya persiapan untuk bahaya yang tidak terduga, tapi juga investasi yang kuat untuk biaya pendidikan anak kita nanti. Para pemirsa, coba dengarkan. Suami mana yang begitu peduli hingga memikirkan masa depan sejauh itu saat istrinya sedang hamil? Wanita mana yang tidak akan terharu? Saat itu, aku benar-benar luluh dengan perhatiannya. Aku pikir aku benar-benar beruntung telah bertemu dengan pria yang tidak hanya mencintaiku, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa terhadap keluarga. Bagaimana menurutmu? Tanyanya dengan suara penuh harap. Aku sudah menemukan produk dari perusahaan asuransi asing yang sangat terpercaya. Uang pertanggungannya sangat besar, tapi premi tahunannya juga tidak sedikit. Tapi jangan khawatir, biayanya semua Mas yang urus. Kamu hanya perlu setuju dan tanda tangan. Bagaimana mungkin aku bisa menolak tawaran yang penuh cinta dan tanggung jawab seperti itu? Tanpa ragu, aku setuju sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, seorang agen asuransi berpakaian mewah datang langsung ke rumah kami. Bram duduk di sampingku dan ikut mendengarkan penjelasan. Ia tampak sangat paham, terus melontarkan pertanyaan tentang isi pertanggungan dan klausul. Lalu, ia menjelaskannya satu persatu secara detail padaku yang sama sekali tidak mengerti bidang ini. Katanya, jangan khawatir, sayang. Aku sudah memeriksa semuanya dengan teliti. Ini kontrak yang sangat menguntungkan bagi kita. Dan aku menandatanganinya. Aku menandatangani kontrak asuransi jiwa yang tebal itu tanpa membaca dengan benar tulisan-tulisan kecil dan padat di dalamnya, detail-detailnya. Aku sepenuhnya mempercayai pilihan suamiku. Yang samar-samar kuingat adalah uang pertanggungan kontrak itu jumlahnya sangat besar, dan jika terjadi sesuatu padaku, satu-satunya ahli warisnya adalah Bramantio Wicaksono. Sekarang, ketika Hana mengungkit cerita itu, ingatan itu kembali dengan begitu jelas dan mengerikan. Iya, aku membuatnya, kataku tergagap pada Hana. Suaraku terasa bukan seperti suaraku. Sekitar 6 bulan yang lalu, dia yang menyuruhku membuatnya. Berapa uang pertanggungannya? Suara Hana serius, seolah sedang menyiapkan pukulan terakhir. Aku tidak ingat persis. Sepertinya, jumlah yang sangat besar. Apakah mungkin 50 miliar rupiah? 50 miliar. Saat angka itu keluar dari mulut Hana, itu bukan lagi sekadar angka biasa. Itu adalah vonis mati, penjelasan berdarah atas segalanya. Bagaimana kamu tahu? Tanyaku dengan suara lirih, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Karena itulah jumlah yang saya dengar, kata Hana. Suaranya bergetar karena takut dan marah. Saya mendengarnya dengan jelas dari percakapan suami ibu dan Dr. Anwar. Pak Bramantio bilang, kontrak 50 miliar kali ini tidak boleh sampai gagal. Saya hanya percaya pada keahlian dokter. 50 miliar. Jumlah yang tak terbayangkan, cukup untuk mengubah manusia biasa menjadi iblis. Sekarang aku mengerti segalanya. Semuanya menjadi begitu jelas. Cintanya, perhatiannya, kesempurnaannya selama 10 bulan terakhir, semuanya adalah drama. Drama untuk menenangkanku, membuatku dengan patuh menandatangani kontrak asuransi itu, lalu dengan patuh berjalan menuju panggung terakhir, meja operasi. Ia tidak mencintaiku. Ia hanya mencintai angka 50 miliar itu. Anak dalam kandunganku baginya bukan buah cinta. Ia hanyalah syarat, katalisator yang diperlukan untuk mengaktifkan kontrak asuransi dan membuat kematian saat melahirkan terlihat lebih masuk akal. Lalu, bagaimana dengan Yulia? Tanyaku dengan suara tercekat. Sama saja, Hana menghela napas. Matanya dipenuhi belas kasihan yang mendalam pada orang yang telah tiada. Setelah mendengar cerita itu, saya tidak bisa tinggal diam. Saya memberanikan diri masuk ke ruang arsip rekam medis lama. Dan saya menemukannya. Salinan kontrak asuransi jiwa yang dijilid bersama dengan catatan kematian Yulia, mungkin suami ibu menyerahkannya untuk prosedur rumah sakit.
Kontrak itu juga dibuat hanya beberapa bulan sebelum kematiannya. Uang pertanggungannya tidak sebesar milik ibu, tapi mencapai 10 miliar rupiah, dan ahli warisnya, tentu saja, Bramantyo Wicaksono. Sekarang semuanya jelas. Ini adalah skenario pembunuhan berantai yang dilakukan secara sistematis dan berulang kali demi uang asuransi. Ia adalah pemburu iblis, serigala berbulu domba. Ia secara khusus menargetkan wanita-wanita yang naif, memiliki hubungan keluarga yang sederhana, dan tidak punya tempat untuk bergantung. Ia menipu mereka dengan topeng cinta yang sempurna, dan ketika mereka benar-benar mempercayainya dan mengandung anaknya, ia mendorong mereka ke kematian demi keuntungan. Yulia adalah korban pertamanya, dan aku nyaris menjadi yang kedua. Rasa sakit kebenaran bercampur menjadi satu, membuatku hampir kehilangan kesadaran. Tapi aku tidak boleh pingsan. Aku mengertakkan gigi, mengepalkan tangan hingga kuku menancap di telapak tangan dan berdarah. Saat ini, rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit jiwa. Rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan yang luar biasa. Aku harus hidup. Aku harus hidup untuk membuka topeng iblis itu. Aku harus hidup untuk membalaskan dendam Yulia dan korban-korban lain yang belum kuketahui. Hana, aku menggenggam tangannya erat-erat. Api yang belum pernah ada sebelumnya menyala di mataku, tolong antar aku ke rumah temanku. Cepat. Waktu kita tidak banyak. Taksi berbelok arah, membawaku ke satu-satunya tempat yang bisa kupercaya saat ini. Perangku untuk melindungi nyawa anakku dan mendapatkan keadilan, baru saja akan dimulai. Alamat yang kuberikan kepada sopir taksi adalah rumah sahabat satu-satunya, Maya dan aku, sejak masa sekolah, bukan sekadar teman, melainkan sudah seperti saudara. Ia adalah satu-satunya keluargaku di kota asing bernama Jakarta ini. Sejak kecil, aku kehilangan orang tua dan dibesarkan oleh nenek, jadi aku tidak punya banyak teman. Tapi memiliki satu teman seperti Maya sudah lebih dari cukup. Anak itu adalah kebalikanku. Jika aku cenderung pendiam dan tertutup, Maya adalah orang yang kuat, blak-blakan, dan tajam. Saat ini, ia adalah seorang jurnalis investigasi ternama di sebuah surat kabar harian terkemuka. Aku tahu, dalam situasi ini, satu-satunya orang yang bisa membantuku adalah Maya. Taksi berhenti di depan sebuah kompleks apartemen tua tempat Maya tinggal sendiri. Anak itu mencintai kebebasan, dan belum mau terikat pernikahan. Aku membayar ongkos taksi dan dengan bantuan Hana, naik ke lantai 3 tempat unit Maya berada. Kontraksi semakin hebat, dan setiap langkah menaiki tangga terasa seperti siksaan bagiku. Ting-tong, Hana menekan bel. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan Maya muncul, masih dengan piyama dan rambut sedikit acak-acakan. Melihatku dengan perut buncit, basah kuyup oleh keringat, dan pucat karena kesakitan, anak itu terkejut bukan main. Citra, ya Tuhan, kamu kenapa? Kenapa jam segini kesini? Bukannya kamu mau melahirkan? Maya, tolong aku. Hanya beberapa kata itu yang bisa kuucapkan sebelum tubuhku lemas dan hampir jatuh. Maya dan Hana buru-buru memapahku masuk dan membaringkanku di sofa panjang. Maya dengan panik mengambilkan air dan handuk. Ada apa? Ceritakan padaku. Di mana suamimu? Kenapa dia membiarkanmu sendirian dalam kondisi seperti ini? Aku tidak punya tenaga untuk berbicara lagi. Aku hanya menatap Hana, memberinya isyarat meminta tolong. Hana mengerti maksudku. Sambil menyeka keringatku, ia mulai menceritakan semua kisah mengerikan itu kepada Maya. Mulai dari bisikan di rumah sakit, pelarian yang mencekam, hingga rahasia tentang istri yang telah meninggal dan kontrak asuransi 50 miliar. Maya duduk di seberang, mendengarkan dengan diam. Ekspresi wajahnya berubah dari kaget menjadi ngeri, lalu dari ngeri menjadi kemarahan yang tak tertahankan. Tatapan tajam seorang jurnalis menyala seperti api. Ia mengepalkan kedua tangannya. Setelah cerita Hana selesai, Maya tidak berkata apa-apa. Ia bangkit dan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. Wajahnya tenggelam dalam pikiran yang dalam. Setelah beberapa saat, ia berhenti dan menatap lurus ke arahku. Citra, apa kamu bisa mempercayai cerita perawat ini? Aku percaya, jawabku dengan suara lemah.
Aku ingat semua kecelakaan dulu dan soal kontrak asuransi itu. Semuanya cocok. Mendengar kata-kataku, Maya tidak ragu lagi. Bajingan gila. Dia bahkan bukan manusia, umpatnya sambil mengertakkan gigi. Umpatan yang belum pernah kudengar darinya. Dari awal aku sudah merasa ada yang aneh. Pria yang terlalu sempurna dan terlalu baik biasanya punya masalah. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan seiblis ini. Maya mendekat dan menggenggam tanganku erat-erat. Citra, jangan takut. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan bajingan itu menyakitimu dan bayimu. Dan aku janji, aku akan menggunakan semua yang kumiliki untuk membuka wajah aslinya ke seluruh dunia dan membuatnya membayar semua kejahatannya. Kata-kata Maya yang kuat dan tegas bagaikan obat penenang bagiku. Aku tahu aku tidak lagi sendirian. Aku punya Hana, seorang penyelamat yang berani, dan Maya, seorang jurnalis tajam sekaligus sahabatku. Baiklah, yang pertama harus kita lakukan, suara Maya kembali tenang seperti seorang jurnalis profesional, adalah memastikan keselamatanmu dan bayimu. Aku akan menghubungi seorang dokter yang sangat kupercaya. Dia punya klinik pribadi. Kita pindahkan kamu ke sana sekarang juga. Di sana jauh lebih aman daripada rumah sakit umum dan kerahasiaannya terjamin. Persalinanmu harus berlangsung dengan aman. Anak itu dengan cepat menelepon, dan hanya dalam waktu 15 menit, sebuah ambulans swasta tiba di bawah apartemen. Aku dinaikkan ke dalam mobil di bawah perawatan tim medis yang dapat dipercaya. Hana juga ikut. Ia bilang ia tidak bisa kembali ke rumah sakit, ia takut akan pembalasan Bram. Di perjalanan menuju klinik, kontraksi semakin hebat, tetapi aku mengertakkan gigi dan bertahan. Saat aku menatap Maya, anak itu masih menggenggam tanganku erat-erat. Maya, setelah aku melahirkan, apa yang harus kita lakukan? Maya menatapku dengan tatapan tegas. Setelah kamu melahirkan dengan selamat, saat itulah perang kita yang sesungguhnya dimulai. Aku akan menggeledah seluruh Jakarta jika perlu untuk menemukan bukti kejahatannya. Percayakan saja padaku. Aku mengangguk. Kepercayaan yang kuat muncul. Aku tahu jalan di depan akan terjal, tetapi aku tidak lagi takut. Demi anakku, demi Yulia, dan demi diriku sendiri, aku akan berjuang sampai akhir. Klinik pribadi dokter yang direkomendasikan Maya adalah tempat yang sangat aman dan rahasia. Di sana, di bawah perawatan tulus dari tim medis yang dapat diandalkan, aku melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan dengan selamat, ibu dan bayi, keduanya sehat. Saat aku memeluk anakku dan mendengar tangisan pertamanya, semua rasa sakit dan ketakutan di dalam diriku seolah mencair. Aku menangis, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan dan syukur. Putraku, malaikat kecilku yang menggemaskan, adalah alasan dan sumber kekuatanku untuk terus berjuang. Sementara aku memulihkan diri di klinik, Maya memulai penyelidikannya sendiri. Anak itu tidak membuang waktu sedetik pun. Dengan naluri tajam seorang jurnalis investigasi, ketegasan, dan keahlian peliputan yang luar biasa, ia mulai mengupas satu persatu lapisan kulit Bramantio Wicaksono, pria sempurna itu. Dan para pemirsa, kebenaran yang ditemukan Maya jauh lebih mengerikan dan mengejutkan daripada yang pernah kubayangkan bersama perawat Hana. Ini bukan sekadar kisah seorang suami jahat yang membunuh demi uang, ini adalah kisah tentang iblis sejati, seorang penipu profesional yang merancang skenario kejahatan dengan begitu canggih dan kejam. Penyelidikan Maya dimulai dari nama korban yang meninggal 2 tahun lalu, Yulia. Anak itu mengerahkan semua koneksinya di industri asuransi dan kepolisian untuk mengakses dokumen pembayaran klaim asuransinya. Dan sejak halaman pertama dokumen itu, keanehan yang fatal terungkap. Data diri Yulia, terutama kolom informasi keluarga dan kerabat, semuanya kosong atau diisi dengan informasi yang sangat kabur dan tidak dapat diverifikasi. Ia digambarkan seolah-olah seorang yatim piatu yang tidak punya tempat bergantung. Lihat ini, Citra, kata Maya melalui telepon. Suaranya tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Inilah kuncinya. Dia tidak menargetkan sembarang orang. Dia secara khusus menargetkan wanita-wanita dengan hubungan keluarga yang sederhana, atau yang memiliki sedikit atau bahkan tidak punya kerabat sama sekali. Kenapa? Karena jika mereka mati, tidak ada yang akan menangisinya,
tidak ada yang akan mempertanyakan, tidak ada yang akan menuntut keadilan. Agar semuanya bisa dilupakan dengan mudah. Analisis Maya menusuk jantungku seperti belati. Aku merinding. Aku juga adalah mangsa yang sangat cocok dengan kriterianya. Aku juga telah kehilangan orang tua, dan satu-satunya kerabat sedarahku adalah nenekku yang sudah tua di desa. Ia melihatku bukan sebagai cinta, melainkan sebagai kesempatan, sebagai korban ideal yang pas dengan skenarionya. Maya tidak berhenti di situ, ia menggali lebih dalam ke masa lalu Bramantio. Anak itu melacak semua catatan transaksi keuangannya. Rekening bank, transaksi saham, bahkan hubungan bisnisnya. Dan fakta mengejutkan lainnya terungkap. Bramantio bukanlah seorang ahli keuangan yang kompeten seperti yang ia banggakan. Perusahaan ekspor-impor yang ia pimpin sebenarnya adalah perusahaan fiktif, perusahaan cangkang yang didirikan untuk pencucian uang. Semua asetnya, seperti apartemen mewah dan mobil impor, tidak didapatkan dari bisnis yang sah. Lalu, dari mana uang itu berasal? Jawabannya adalah dari kontrak asuransi. Dan Yulia bukanlah korban pertama. Setelah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap catatan pembayaran asuransi jiwa bernilai tinggi selama 10 tahun terakhir dan membandingkannya dengan catatan kecelakaan dan kematian yang mencurigakan, Maya menemukan sebuah pola kejahatan, sebuah skenario, yang berulang dengan sangat mengerikan. Korban pertama bukanlah Yulia, melainkan seorang wanita bernama Ratih. 7 tahun yang lalu, ia juga seorang yatim piatu yang bekerja sebagai pramugari. Ia meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang tragis. Orang yang memegang kemudi hari itu adalah Bramantio. Ia hanya mengalami luka ringan, sementara Ratih tidak pernah kembali. Penyebab kecelakaan disimpulkan sebagai kelalaian mengemudi. Dan setelah kematiannya, Bramantio mewarisi uang asuransi senilai hampir 10 miliar rupiah. Korban kedua adalah seorang wanita bernama Indah. 5 tahun yang lalu, ia adalah seorang guru TK berhati baik yang memiliki keluarga di desa. Ia tewas tenggelam dalam sebuah kecelakaan yang tidak menguntungkan saat berlibur di Bali bersama tunangannya, Bramantio. Kematiannya disimpulkan sebagai kecelakaan akibat kram saat berenang. Dan sekali lagi, Bramantio mengantongi uang asuransi yang sangat besar, kali ini senilai 15 miliar rupiah. Dan 3 tahun yang lalu, Yulia, malapraktik medis langka, 20 miliar. Semua korban memiliki kesamaan. Muda, cantik, memiliki hubungan keluarga yang sederhana, dan tidak memiliki kerabat yang akan ikut campur. Dan semua kematian terjadi di bawah samaran sempurna kecelakaan atau insiden yang menyedihkan. Tidak ada jejak, tidak ada kecurigaan yang tersisa. Suamiku yang sempurna, Bramantio, ternyata adalah iblis berwujud manusia, Bluebeard versi modern. Ia tidak membunuh istrinya karena cemburu, ia membunuh mereka karena uang. Ia menganggap wanita-wanita yang mencintai dan mempercayainya hanya sebagai alat, sebagai barang sekali pakai untuk rencananya yang patologis dalam mengumpulkan kekayaan. Ia membangun kekayaan dan kariernya di atas kuburan wanita-wanita tak berdosa, di atas darah dan air mata mereka. Aku gemetar seluruh tubuh mendengar fakta-fakta yang diceritakan Maya melalui telepon. Kemarahan kini berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Aku tidak hanya menikahi seorang pembunuh. Aku menikahi monster, seorang pembunuh berantai berdarah dingin. Maya, sekarang aku harus bagaimana? Tanyaku. Suaraku pecah. Tenang, Citra, suara Maya di seberang telepon masih tegas. Sekarang kita sudah tahu gambaran besarnya. Tapi ini masih sebatas dugaan dan hubungan antar kasus. Untuk membukanya ke dunia dan membuatnya membayar, kita butuh bukti yang tak terbantahkan, kita butuh saksi. Pertama, kita harus mencari keluarga korban-korban itu, terutama keluarga Yulia. Mereka yang paling baru. Pasti bisa memberikan petunjuk penting. Mencari keluarga Yulia. Dalam situasi di mana semua informasi di dokumen telah dipalsukan, itu bukanlah tugas yang mudah, tetapi bagi seorang jurnalis investigasi seperti Maya, tidak ada yang mustahil. Anak itu memulai perjalanan baru. Perjalanan untuk melacak masa lalu, menemukan suara-suara yang terkubur, dan memulihkan keadilan bagi jiwa-jiwa yang tidak bersalah.
Sementara aku dan putraku aman di klinik pribadi, Maya memulai perjalanannya untuk menemukan jejak Yulia. Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Semua informasi direkam medis dan polis asuransinya telah dimanipulasi dengan cerdik oleh Bramantio. Ia sengaja menghapus semua jejak, menjadikan Yulia sebagai yatim piatu tanpa akar, agar tidak ada yang mencarinya setelah ia meninggal. Tapi ia meremehkan kegigihan seorang jurnalis. Maya tidak memulai dari informasi yang dipalsukan itu. Ia memulai dari sebuah petunjuk yang sangat kecil, petunjuk yang mungkin bahkan Bramantio sendiri tidak duga. Itu adalah foto terakhir yang diunggah Yulia di media sosial beberapa hari sebelum kematiannya. Dalam foto itu, ia berada di depan sebuah kafe kecil dengan tanaman bougainville yang indah, dan ada tulisan yang menyertainya, "Kedamaian ada di sini, di pangkuan ibu. Kedamaian ada di sini." Kalimat ini mengisyaratkan bahwa tempat itu bukanlah kafe di Jakarta yang ramai. Itu adalah kampung halamannya. Maya memperbesar foto itu, mencoba menemukan detail terkecil. Dan akhirnya, di papan nama kafe itu, ia menemukan nama sebuah kabupaten yang ditulis dengan huruf yang sangat kecil. Sebuah kabupaten kecil di provinsi yang jauh. Tanpa ragu, Maya naik bus sendirian menuju ke sana. Seharian ia berkeliling di kabupaten kecil itu, membawa foto Yulia dan bertanya kepada orang-orang. Dan akhirnya, keberuntungan datang. Seorang pemilik warung kopi mengenali wanita di foto itu. "Oh, ini kan Yulia. Anaknya Pak Hadi yang tinggal di ujung desa. Anak yang cantik dan baik sekali. Dengar-dengar dia kerja di Jakarta, ketemu suami kaya. Tapi umurnya pendek, katanya meninggal muda." Akhirnya ditemukan. Yulia bukanlah yatim piatu. Ia punya keluarga. Keluarga miskin di pedesaan terpencil. Maya mencari rumah keluarga Hadi. Itu adalah sebuah rumah sederhana satu lantai di tepi sungai kecil. Yang menyambut Maya adalah sepasang suami istri tua dengan kerutan dalam di wajah mereka, hasil dari kehidupan yang keras dan kesedihan kehilangan anak. Ketika Maya memperkenalkan diri sebagai jurnalis dan mengatakan sedang mencari tahu tentang putri mereka, pasangan itu terkejut, tetapi kemudian mempersilakannya masuk. Di atas altar, ada foto Yulia, seorang gadis muda yang cantik dengan senyum cerah. Melihat senyum itu, sulit dipercaya hidupnya berakhir begitu tragis. Dan pasangan itu menceritakan kisah putri mereka kepada Maya. Kisah yang penuh dengan air mata dan penipuan. Yulia, sebagai anak sulung, pintar dan cantik, menjadi kebanggaan keluarga. Setelah lulus kuliah, ia pergi ke Jakarta dengan impian untuk membantu orang tua dan adik-adiknya, dan di sanalah ia bertemu Bramantio. Dalam cerita pasangan itu, Bram digambarkan seperti seorang pangeran, tampan, kaya, dan sangat mencintai Yulia. Ia beberapa kali datang ke rumah di desa untuk bersilaturahmi, selalu membawa hadiah dan bersikap sopan. Ia menjanjikan kehidupan yang mewah untuk Yulia dan bahkan berjanji akan bertanggung jawab atas keluarga mereka. Pasangan itu sepenuhnya mempercayainya dan bahagia karena putri mereka menemukan pasangan yang baik. Kemudian Yulia hamil dan Bram sangat gembira. Ia bilang akan segera mengadakan pernikahan yang megah, tapi tragedi datang. Suatu hari, pasangan itu menerima telepon dari Bram. Kabar duka bahwa Yulia meninggal di meja operasi karena komplikasi langka. Saat itu rasanya langit runtuh, kata Bu Hadi sambil terisak. Air matanya berlinang, kami buru-buru naik bus ke Jakarta. Nak Bram sudah menyiapkan semua urusan pemakaman. Ia berlutut di depan kami, menangis, dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga istri dan anaknya dengan baik. Melihat dia begitu menderita, kami tidak tega untuk menyalahkannya. Ia mengurus pemakaman putri kami dengan sangat baik, lanjut Pak Hadi dengan suara serak. Setelah itu, ia memberi kami uang yang sangat besar, 100 juta rupiah. Katanya itu uang duka, dan sebagai tanda ketulusannya ingin merawat kami menggantikan putri kami. Ia bahkan meminta kami menganggapnya sebagai anak sendiri. Ia bilang jangan terlalu sedih, anggap saja putri kami memang tidak berumur panjang. Bagaimana kami bisa mencurigai anak sebaik dan bertanggung jawab seperti itu? 100 juta. Bagi keluarga miskin, itu adalah jumlah yang sangat besar.
Ia membeli kebisuan mereka dengan uang darah putri mereka. Ia memainkan peran duka yang begitu sempurna hingga orang tua korban pun tidak curiga sedikit pun. Mereka justru menganggapnya sebagai menantu yang baik, seorang dermawan. Maya, mendengar cerita itu, merasakan kemarahan dan kesedihan pada saat yang bersamaan. Dengan hati-hati, ia mulai menceritakan kebenaran kepada pasangan itu. Cerita tentangku, tentang anak dalam kandunganku, tentang kontrak asuransi 50 miliar, dan tentang skenario lama yang ia ketahui. Awalnya, pasangan Hadi tidak percaya. Mereka pikir Maya mengarang cerita untuk memfitnah menantu baik mereka. Tetapi ketika Maya menunjukkan bukti-bukti polis asuransi, artikel tentang kecelakaan mencurigakan lainnya mereka mulai goyah. Dan ketika Maya memperdengarkan rekaman suara seorang wanita yang sama-sama hamil, dan harus melarikan diri dari suaminya yang sempurna, suaraku mereka benar-benar hancur. Bu Hadi jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Ya Tuhan, anakku, Yulia, kenapa kamu harus mati dengan begitu tidak adil? Pak Hadi duduk di kursi, termangu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya yang kurus bergetar. Kebenaran terungkap, tetapi begitu kejam dan brutal. Mereka tidak hanya kehilangan putri dan cucu, tetapi selama 3 tahun terakhir mereka telah ditipu dan dimanipulasi habis-habisan oleh pembunuh putri mereka. Kesedihan dan kemarahan mencapai puncaknya. Mbak wartawan, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pak Hadi mengangkat kepalanya. Dari kedua matanya yang memerah, api kebencian menyala. Saya ingin menyeret bajingan itu ke hadapan publik. Saya ingin dia membayar semua kejahatannya, jawab Maya tegas. Tapi untuk itu, saya butuh bantuan Bapak dan Ibu. Maukah Bapak dan Ibu bersama saya menuntut keadilan untuk Yulia? Pasangan Hadi saling berpandangan, lalu mengangguk dengan tegas. Air mata berubah menjadi tekad. Mereka tidak akan diam lagi. Mereka akan berdiri bersama korban lain aku untuk membuka topeng iblis itu. Suara para korban akhirnya mulai terdengar. Pertemuan dengan orang tua Yulia menjadi titik balik krusial dalam pertarungan kami. Aku tidak lagi berjuang sendirian. Di sisiku, ada Maya, seorang jurnalis tajam, dan Hana, seorang saksi yang berani. Dan sekarang, keluarga korban lain yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan pun bergabung. Kami menjadi sebuah aliansi. Aliansi yang diikat oleh air mata, kehilangan, dan tekad kuat untuk membuat Bramantio membayar kejahatannya. Setelah kembali dari sana, Maya segera mengatur sebuah pertemuan rahasia. Aku, Maya, dan orang tua Yulia, kami berkumpul bersama. Saat pertama kali berhadapan dengan orang tua dari seorang putri yang meninggal secara tidak adil karena pria yang sama, hatiku dipenuhi kesedihan yang tak terhingga. Ibu Yulia, Bu Hadi, memelukku erat-erat. Kami berdua menangis bersama. Air mataku adalah air mata ketakutan karena lolos dari ambang kematian, dan air matanya adalah air mata kesedihan kehilangan anak yang tak tergantikan. Kami adalah korban dari iblis yang sama, di waktu dan tempat yang berbeda. Setelah momen emosional itu, Maya membawa kami kembali ke kenyataan. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih, katanya dengan suara serius. Kita punya saksi, punya catatan kasus, dan punya hubungan antar korban. Secara teori, kita bisa melapor ke polisi sekarang juga. Tapi anak itu berhenti sejenak dan menatap lurus ke arahku. Bram itu licik seperti rubah, Citra. Ia telah melakukan setidaknya 3 pembunuhan tanpa meninggalkan satupun bukti langsung. Semua kematian disamarkan sebagai kecelakaan. Jika kita melapor sekarang, dia akan ditangkap. Dia akan menyewa pengacara terbaik dan mencoba lolos. Proses penyelidikan akan sangat panjang, dan tidak pasti apakah kita bisa memberinya hukuman maksimal. Kita butuh sesuatu yang tak terbantahkan. Pengakuannya sendiri. Pengakuan yang keluar langsung dari mulutnya. Kata-kata Maya sepenuhnya benar. Aku sadar bahwa untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada iblis itu, kami tidak bisa hanya mengandalkan bukti tidak langsung. Kami harus memasang perangkap. Perangkap terakhir untuk membuatnya melepaskan topeng sempurnanya sendiri. Dan sebuah rencana yang berani dan diperhitungkan dengan cermat pun disusun. Rencana ini melibatkan kami semua. Orang tua Yulia berperan sebagai orang yang terpojok. Maya mengoordinasikan seluruh situasi,
dan berkomunikasi dengan polisi. Dan aku menjadi umpannya. Rencana dimulai. Pertama, orang tua Yulia, sesuai arahan Maya, mulai membuat keributan. Mereka tidak mendatangi Bram dengan gaduh. Sebaliknya, mereka terus meneleponnya, menangis dan mengatakan bahwa mereka mendengar cerita yang tidak baik tentang kematian putri mereka dari seorang wartawan. Mereka menuntut untuk bertemu langsung dan berbicara. Awalnya, Bram bersikap sangat tenang. Ia masih mengucapkan kata-kata penghiburan dan berjanji akan mencari tahu. Tetapi seiring bertambahnya frekuensi telepon dan ayah Yulia mulai menyinggung soal asuransi dan malapraktik medis, ia mulai kehilangan kesabaran. Seorang detektif yang disewa Maya melaporkan bahwa ia terlihat sangat gelisah dan terus menelepon seseorang mungkin komplotannya di rumah sakit. Ketika mangsa mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan, giliran aku, sang umpan, untuk bertindak. Aku menggunakan telepon sekali pakai dan SIM card baru untuk mengiriminya satu pesan singkat. Pesan yang pendek, tetapi cukup untuk membuatnya tidak bisa tenang. Isinya, Bramantio, ini aku, Citra. Aku tahu segalanya. Tentang Yulia, Ratih, dan Indah. Tentang polis asuransi, tentang konspirasimu di rumah sakit hari itu. Aku tahu semuanya. Demi anak kita, aku tidak ingin memperbesar masalah. Besok malam jam 8, datanglah sendirian ke gudang kosong di Pelabuhan Tanjung Priok, kita negosiasi. Kalau kamu tidak datang, atau melapor polisi, semua bukti yang kumiliki akan langsung kuserahkan ke tim investigasi, pilihan ada di tanganmu. Para pemirsa, aku mempertaruhkan segalanya pada pesan ini. Aku mengincar dua kelemahan terbesarnya, keserakahan dan ketakutan. Ia baru saja kehilangan uang asuransiku sebesar 50 miliar. Sekarang, ia berada di ambang kehilangan segalanya dan dihukum mati karena semua kejahatannya terungkap, keserakahan dan ketakutan akan hukuman akan mendorongnya. Ia tidak akan bisa tinggal diam. Dan seperti dugaanku, beberapa menit kemudian, balasan darinya datang. Hanya satu kata, baik. Ia memakan umpan. Tapi aku dan Maya tahu, ia tidak datang untuk bernegosiasi. Bagi iblis yang terbiasa membunuh untuk membungkam, konsep negosiasi tidak ada. Ia datang untuk menyingkirkanku sekali lagi, untuk melenyapkan satu-satunya saksi yang menjadi ancaman terbesar bagi kebebasan dan kekayaan besarnya. Meskipun tahu risikonya, kami tidak takut. Karena kali ini, aku tidak akan pergi sendirian. Maya segera menghubungi seorang kepala tim detektif, yang sangat ia percaya dan memberitahukan seluruh rencana kami. Operasi tangkap tangan pun disusun secara rahasia. Lokasi yang kupilih, gudang kosong di pelabuhan, sepi tetapi ideal bagi polisi untuk bersembunyi tanpa terdeteksi. Malam itu, aku akan datang ke tempat yang dijanjikan, tetapi di tubuhku akan terpasang alat perekam super kecil berkinerja tinggi. Dan di dalam kegelapan di sekelilingku, mata-mata keadilan akan menunggu, siap menebar jaring. Perangkap telah dipasang dengan sempurna. Umpan sudah siap. Sang predator yang terlalu serakah dan sombong itu, sama sekali tidak tahu bahwa ia melangkah ke arena perburuan, bukan sebagai pemburu, melainkan sebagai mangsa. Pertemuan takdir malam besok akan menjadi pengadilan terakhir atas semua kejahatannya. Malam turun di pelabuhan, membawa angin laut yang asin dan udara dingin yang menusuk. Gudang kosong itu tersembunyi dalam kegelapan, seperti monster raksasa yang menunggu dengan mulut terbuka. Udara terasa berat, dan ketegangan begitu kental hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Sesuai rencana, aku tiba 15 menit lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Maya dan para detektif sudah lebih dulu tiba, bersembunyi di posisi yang telah diperhitungkan dengan cermat. Alat perekam super kecil yang tersembunyi di kerah bajuku sudah menyala. Aku berdiri sendirian di tengah lapangan luas di dalam gudang, memainkan peran sebagai wanita ketakutan yang menunggu negosiasi. Tepat pukul 8, sebuah sedan hitam mewah masuk perlahan. Lampu depannya menyorot lurus ke wajahku, membuatku silau dan harus menutupi wajah dengan tangan. Mobil itu berhenti sekitar 10 meter dariku. Pintu mobil terbuka, dan Bramantio turun. Ia masih sama, penampilannya tetap sopan dan keren. Setelan jas mahal, rambut disisir rapi, tetapi di wajahnya, tidak ada lagi senyum ramah.
Di bawah satu-satunya cahaya redup di area itu, aku bisa melihat dengan jelas ketegangan, kekejaman, dan tatapan mata yang dingin setajam pisau. Ia bukan lagi suamiku. Ia adalah predator yang mendekati mangsanya. Ia berhenti di jarak yang aman, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku. Cepat juga kamu datang, Citra. Suaranya rendah dan dingin, tanpa emosi. Kamu juga tepat waktu, jawabku, berusaha agar suaraku tidak gemetar. Apa kamu sudah siapkan yang kuminta? Ia tertawa sinis, penuh penghinaan. Negosiasi? Kamu pikir kamu pantas bernegosiasi denganku? Katakan, mana buktinya? Serahkan padaku. Kalau begitu, akan kupertimbangkan untuk memberimu jalan hidup. Jalan hidup? Aku pun tertawa sinis. Jalan hidup yang kamu berikan pada Yulia, Ratih, dan Indah? Atau jalan hidup yang akan kamu berikan padaku di meja operasi? Wajah Bram berubah. Ia tidak menyangka aku tahu sebanyak itu. Kamu, sejauh mana kamu tahu? Geramnya. Tangannya di dalam saku sepertinya mengepal. Semuanya, suaraku menjadi tegas, tidak lagi takut. Aku tahu kamu penipu dan pembunuh berantai. Aku tahu kamu membunuh 3 wanita tak berdosa dengan skenario yang sama untuk mengambil uang asuransi mereka. Dan aku tahu aku nyaris menjadi korban keempatmu. Benar, kan, Bramantio? Bram terdiam. Ia tidak lagi menyangkal. Keheningannya adalah pengakuan. Lalu kenapa? Akhirnya ia membuka mulut setelah beberapa saat. Suaranya menjadi jahat dan tak tahu malu. Toh hari ini kamu juga tidak akan bisa keluar dari sini. Seandainya kamu mati dengan tenang di meja operasi, semuanya akan beres. Kenapa harus repot-repot selamat hanya untuk mati dengan lebih menyakitkan seperti ini? Ia mengaku. Ia mengatakan semuanya sendiri. Alat perekam di tubuhku pasti telah merekam semuanya, tanpa satu kata pun terlewat. Tugasku selesai. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Aku menatap matanya lurus-lurus. Ada banyak orang di sekitar sini. Aku sengaja berkata begitu, untuk melihat reaksinya, tapi ia justru tertawa terbahak-bahak. Orang, di mana? Aku tidak melihat siapa-siapa. Kamu pikir bisa menakutiku, Citra? Kamu masih saja naif. Kamu telah membuat kesalahan fatal. Datang ke sini sendirian. Selesai berkata begitu, ia mengeluarkan tangan kanannya dari saku. Yang ada di tangannya bukanlah pistol, melainkan sebuah jarum suntik berisi cairan bening. Kamu tahu ini apa? Ia tersenyum miring. Kalium sianida konsentrasi tinggi. 1 suntikan, dan jantungmu akan langsung berhenti. Tidak ada yang akan menemukan jejak, dan orang-orang hanya akan berpikir seorang ibu yang menderita depresi pasca melahirkan bunuh diri. Akhir yang sempurna, bukan? Ia mulai berjalan perlahan ke arahku, wajahnya yang berubah menjadi seringai iblis terlihat jelas. Aku mundur. Jantungku serasa mau meledak. Aku tahu ada polisi di sekitar, tetapi menghadapi kematian di depan mata, aku tidak bisa tidak merasa takut. Selamat tinggal, istriku tercinta, katanya sambil berlari ke arahku, mengangkat lengannya yang memegang jarum suntik. 50 miliar itu akhirnya akan menjadi milikku. Tepat pada saat itu, beberapa sentimeter sebelum jarum suntik yang tajam itu menyentuh lenganku, sebuah teriakan berwibawa memecah keheningan malam. Jangan bergerak, polisi. Dari dalam kegelapan, puluhan bayangan hitam muncul serentak dari segala arah. Cahaya senter menerangi seluruh area seperti siang hari. Suara anjing polisi menggonggong bergema. Bram menoleh dengan kaget. Wajahnya berubah seketika dari gila menjadi sangat ketakutan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perangkap yang ia pasang sebenarnya adalah perangkap untuk dirinya sendiri. Ia berbalik dan mencoba lari, tetapi sudah terlambat. Seorang detektif berlari secepat kilat dan menjatuhkannya ke lantai, dan jarum suntik di tangannya terlempar jauh. Bramantio Wicaksono, Anda ditangkap atas percobaan pembunuhan. 2 buah borgol dingin mengunci pergelangan tangannya. Iblis itu akhirnya tertangkap dalam jaring hukum. Aku berdiri di sana, kakiku lemas dan hampir jatuh. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Sirene mobil polisi memecah keheningan pelabuhan, meraung-raung. Lampu rotator yang berkedip-kedip menyinari wajah Bramantio yang pucat karena kaget.
Ia ditahan oleh dua detektif bertubuh tegap. Wajahnya ditekan ke lantai yang dingin dan berdebu. Jarum suntik berisi racun mematikan tergeletak tidak jauh, menjadi saksi bisu dari konspirasi pembunuhan kejam yang baru saja berakhir. Aku berdiri di sana, masih gemetar ketakutan. Pemandangan tadi jarum tajam yang nyaris menyentuh kulitku akan menghantui mimpi burukku untuk waktu yang lama. Maya bergegas menghampiriku, menyampirkan mantel tebal di bahuku, lalu memelukku erat-erat. Sudah berakhir, Citra. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Kamu aman sekarang. Mendengar suara sahabatku, semua kekuatan dan emosi yang kutahan runtuh. Aku menangis sesenggukan di pelukannya. Air mata ketakutan, kemarahan, dan kelegaan karena lolos dari ambang kematian. Seorang penyidik yang sejak awal bersama kami mendekat. Ia menatapku dengan tatapan campuran antara iba dan hormat. Ibu Citra, Anda sangat berani. Sekarang, kami mohon Anda ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Meskipun semuanya sudah terekam, kami tetap membutuhkan keterangan resmi. Aku mengangguk dan buru-buru menyeka air mata. Saat aku berjalan melewati tempat Bram ditahan dengan bantuan Polwan, ia mengangkat kepalanya dan menatapku. Matanya tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan kebencian yang luar biasa. Kebencian seekor predator yang terperangkap. Kamu menjebakku, teriaknya. Aku berhenti dan menatap matanya lurus-lurus. Suaraku dingin dan tegas. Bukan aku yang menjebakmu. Aku hanya menuntut keadilan. Untuk diriku, untuk anakku, untuk Yulia, dan untuk semua wanita tak berdosa yang telah kamu tipu dan bunuh. Sekarang, kamu akan menebus dosamu di dalam sana. Selesai berkata begitu, aku melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Malam itu di kantor polisi, aku memberikan kesaksian atas segalanya dan menyerahkan bukti paling penting dan menentukan, alat perekam super kecil berisi pengakuan Bramantio. Di dalamnya, terekam semuanya, mulai dari pengakuannya telah membunuh 3 wanita sebelumnya demi uang asuransi, konspirasinya untuk membunuhku di meja operasi, hingga rencananya untuk melenyapkanku malam itu. Di hadapan rekaman itu dan tindakan percobaan pembunuhan yang tertangkap basah, Bramantio tidak bisa lagi mengelak, ia benar-benar hancur. Kesombongan seorang pembunuh berdarah dingin hilang, berganti menjadi penjahat menyedihkan yang menangis memohon ampun, dan dari pengakuannya, sebuah jaringan kejahatan mengerikan terungkap. Ia tidak bertindak sendiri. Untuk melakukan pembunuhan yang disamarkan sebagai malapraktik medis, ia membutuhkan bantuan tenaga medis. Malam itu juga, surat perintah penangkapan darurat dikeluarkan untuk Dr. Kiman, yang melakukan operasi Yulia, dan Dr. Anwar, yang seharusnya menangani anestesiku. Mereka berdua, karena keserakahan, karena uang besar yang dijanjikan Bram, telah menjual sumpah Hipokrates dan hati nurani mereka, menjadi komplotan, jagal berjas putih. Kasus suami idaman psikopat ini mengguncang tidak hanya masyarakat, tetapi juga seluruh dunia medis dan industri asuransi. Kasus ini dengan telanjang memperlihatkan celah dan sisi gelap sistem yang memungkinkan nyawa manusia dijadikan jaminan untuk keuntungan. Media massa meliput kasus ini secara besar-besaran, dan wajah Bramantio, sang suami sempurna, kini menghiasi halaman depan semua surat kabar, bukan lagi sebagai sosok yang dipuja, melainkan sebagai pembunuh berantai, iblis berwujud manusia. Wajah aslinya terungkap ke seluruh dunia, dan skenario sempurna yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping. Ia mungkin berpikir dirinya adalah orang pintar yang bisa mengendalikan segalanya, mengatur nasib orang lain. Tapi ia lupa satu hal, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Kejahatan, secerdik apapun disembunyikan, pada akhirnya akan terungkap di bawah terang, dan pelakunya, cepat atau lambat, pasti akan diadili oleh keadilan. Kali ini, tirai drama benar-benar telah turun, dan tidak ada lagi kesempatan baginya untuk berakting kembali. 6 bulan setelah malam yang menentukan itu, persidangan Bramantio dan komplotannya digelar, persidangan yang menyedot perhatian seluruh masyarakat. Puluhan wartawan dan keluarga korban memenuhi ruang sidang. Aku juga ada di sana. Bukan lagi sebagai korban yang gemetar, melainkan sebagai saksi yang menuntut keadilan. Di kursi pesakitan, Bramantio tampak kuyu, terlihat 10 tahun lebih tua.
Penampilannya yang dulu sopan dan keren sudah lenyap. Matanya cekung, dan tatapannya gelisah. Komplotannya, Dr. Kiman dan Dr. Anwar, juga menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Selama persidangan, kejahatan Bram dikupas lapis demi lapis tanpa ampun. Bukti-bukti yang kukumpulkan bersama Maya dan tim penyidik tidak terbantahkan. Polis asuransi jiwa bernilai besar, aliran dana yang tidak jelas, kesaksian perawat Hana dan orang tua Yulia, dan yang paling menentukan, rekaman pengakuan Bramantio sendiri. Ia tidak bisa lagi berkilah. Seluruh skenario perburuannya direkonstruksi dengan jelas. Ia mengaku, karena utang judi dan gaya hidup mewah, ia merencanakan untuk menghasilkan uang dengan memanfaatkan wanita. Ia mencari mangsa di komunitas wanita lajang di internet atau perkumpulan wanita dari latar belakang sulit. Ia menipu mereka dengan penampilan dan kefasihannya berbicara, menjanjikan cinta dan keluarga. Dan ketika mereka benar-benar mempercayainya dan mengandung anaknya, ia pun bertindak. Orang tua korban pertama, Ratih, dan korban kedua, Indah, juga hadir di pengadilan. Mereka menangis terseduh-seduh mendengar pembunuh itu dengan tenang menceritakan bagaimana ia dengan kejam membunuh putri-putri mereka. Air mata yang terlambat, kesedihan yang tak tergantikan. Akhirnya, setelah beberapa hari persidangan, pengadilan menjatuhkan vonis yang paling berat dan setimpal. Atas tuduhan pembunuhan berantai terorganisir, penipuan, dan perampasan harta dengan cara yang licik dan kejam, Bramantio divonis hukuman mati. Dr. Kiman dan Dr. Anwar, yang terbukti bersalah sebagai kaki tangan pembunuhan, juga divonis penjara seumur hidup. Akhir yang setimpal bagi iblis-iblis yang telah menjual hati nurani dan etika kedokteran mereka. Saat vonis dibacakan, ruang sidang dipenuhi luapan emosi, tangisan keluarga korban dan tepuk tangan para pengunjung bercampur menjadi satu. Keadilan akhirnya ditegakkan. Aku duduk di kursi saksi, menatap Bram saat ia digiring keluar. Hatiku terasa anehnya tenang. Cahaya keadilan, meskipun terlambat, akhirnya menyinari dan menghangatkan jiwa-jiwa yang mati secara tidak adil. Beberapa bulan setelah persidangan selesai, aku melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan. Saat memeluk anakku, aku kembali menangis. Air mata kebahagiaan dan syukur. Putraku, malaikat kecilku, adalah hadiah paling berharga bagiku, matahari pagi paling cerah yang terbit setelah badai mengerikan dalam hidupku. Aku memutuskan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu yang kelam memengaruhi masa depan kami berdua. Aku menjual rumah yang penuh dengan kenangan palsu, pindah ke tempat baru, dan memulai dari awal. Aku mencari perawat Hana dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Aku menyisihkan sebagian uangku untuk membantunya membuka klinik kecil sendiri. Keberaniannya pantas mendapatkan penghargaan. Aku juga membuat sebuah yayasan amal kecil atas nama Yulia dan korban-korban lainnya. Yayasan untuk membantu para ibu tunggal dari latar belakang sulit, agar mereka bisa menemukan pegangan hidup dan tidak ada lagi yang menjadi korban iblis seperti Bramantio. Kisahku, yang dimulai dengan kemanisan palsu dan nyaris berakhir dengan tragedi berdarah, akhirnya ditutup dengan cahaya keadilan dan harapan. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Maya, kepada perawat Hana, kepada orang tua Yulia, dan kepada semua orang yang telah berani berjuang demi kebenaran. Mereka telah memberiku pelajaran berharga, bahwa ketika kita bersatu dan berani bersuara, tidak ada kekuatan jahat yang tidak bisa dikalahkan. Sekarang, hari-hariku berjalan dalam ketenangan. Di sisiku ada putraku, teman-teman baik, dan pekerjaan yang berarti. Aku telah melewati badai, dan akhirnya menemukan fajarku sendiri. Fajar di mana tidak ada lagi tipu daya dan ketakutan, hanya ada cinta sejati, cahaya keadilan, dan keyakinan teguh pada kebaikan manusia. Para pemirsa, perjalanan saya yang penuh air mata dan ketakutan, namun sekaligus penuh kekuatan, kini telah sampai pada babak terakhir. Saat saya duduk di kamar saya yang hangat, menatap putra saya yang tertidur pulas di ranjang bayinya, hati saya masih dipenuhi berbagai macam perasaan. Rasa sakit pengkhianatan oleh iblis berkedok suami sempurna dan kebencian atas kejahatannya mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Itu akan seperti bekas luka yang terukir dalam di jiwa saya.
Bekas luka yang akan selamanya mengingatkan saya pada mimpi buruk yang nyaris merenggut nyawa kami berdua. Namun, para pemirsa, bekas luka itu tidak lagi menyakiti saya. Sekarang, ketika saya menyentuhnya, saya justru merasakan kekuatan cinta seorang ibu, ketangguhan seorang wanita, dan rasa syukur yang tak terhingga atas hal-hal baik yang masih ada di dunia yang keras ini. Kisah saya mungkin adalah pelajaran paling mahal dan brutal tentang kepercayaan. Dalam cinta dan pernikahan, kepercayaan adalah fondasi, perekat yang menyatukan dua insan. Dulu saya juga percaya. Secara absolut, secara buta, saya mempercayai pria saya. Saya menyerahkan padanya tidak hanya hati saya, tetapi juga nyawa saya dan anak saya yang belum lahir. Tetapi justru kepercayaan buta itulah yang nyaris membunuh kami. Saya sadar, kepercayaan itu perlu, tetapi akal sehat dan penilaian yang jernih jauh lebih penting. Kita tidak boleh dibutakan oleh kata-kata manis dan perhatian yang sempurna. Cinta sejati tidak hanya dibangun di atas kemewahan yang terlihat, tetapi di atas fondasi kejujuran dan kepribadian yang baik. Kita harus selalu menjaga tingkat kewaspadaan dan keraguan yang sehat, agar bisa mengenali retakan dan tanda-tanda bahaya sebelum terlambat. Terkadang, sedikit keraguan bisa menjadi pelampung penyelamat hidup kita, dan pelajaran kedua, pelajaran yang saya dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa, jangan pernah mengabaikan intuisi seorang wanita, terutama intuisi seorang ibu. Saat saya memutuskan untuk mempercayai bisikan seorang perawat asing, itu bukanlah keputusan yang didasarkan pada logika atau bukti. Itu sepenuhnya adalah pilihan hati saya, naluri saya. Naluri manusia yang merasakan bahaya, dan naluri seorang ibu yang ingin melindungi makhluk kecil di dalam perutnya dengan cara apapun. Saya percaya, kita semua, para wanita, dianugerahi indera keenam yang ajaib itu. Mungkin berupa firasat buruk yang tiba-tiba, rasa gelisah tanpa alasan, atau mimpi yang aneh. Jangan buru-buru mengabaikannya. Jangan menganggapnya sebagai pikiran yang tidak berguna. Dengarkan suara itu. Percayalah pada suara yang bergema dari lubuk hati Anda. Karena terkadang, intuisi adalah satu-satunya lentera yang akan menunjukkan jalan yang benar di tengah kabut tebal kebohongan. Kisah saya juga menjadi bukti yang memilukan bahwa keserakahan manusia benar-benar tidak ada batasnya. Bramantyo, ia mungkin tidak dilahirkan sebagai iblis. Mungkin ia juga orang biasa. Tetapi keserakahan, keinginan untuk hidup kaya dengan cepat dan mudah, telah mengubahnya menjadi monster. Ia rela menginjak-injak semua nilai moral, menggunakan cinta sebagai alat, dan menjadikan wanita-wanita yang mempercayainya sebagai barang sekali pakai untuk mencapai tujuannya. Ia membangun kekayaan dan kariernya di atas kuburan orang-orang tak berdosa, di atas darah dan air mata mereka. Dan pada akhirnya, keserakahan itulah yang menjadi kuburan bagi hidupnya sendiri. Inilah hukum karma, apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Tidak pernah meleset. Kejahatan, secerdik apapun disembunyikan, pada akhirnya akan terungkap di bawah terang dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun, para pemirsa, di tengah kegelapan pekat kejahatan, dalam kisah saya, ada secercah cahaya kebaikan dan keberanian yang tetap bersinar, yaitu perawat Hana. Seorang gadis muda tanpa kekuasaan dan latar belakang, tetapi ia berani berdiri melawan kejahatan, mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan dua nyawa yang sama sekali tidak ia kenal. Tindakannya memberiku pelajaran mendalam, bahwa kebaikan tidak terletak pada jabatan atau uang, melainkan pada pilihan masing-masing individu. Antara memilih diam demi keamanan dan bersuara demi keadilan, ia memilih jalan yang lebih sulit dan berbahaya. Dialah malaikat berjas putih yang sesungguhnya. Menyelamatkan orang bukan hanya dengan ilmu kedokteran, tetapi dengan hati nurani dan keberaniannya. Dan ada juga sahabatku, Maya, yang tanpa ragu merangkulku di saat tersulit, dan dengan profesionalisme serta ketajamannya, ikut berjuang bersamaku mencari keadilan. Dan orang tua Yulia, orang-orang sederhana dari desa, tetapi di tengah kesedihan kehilangan anak, mereka berani bersuara demi keadilan, agar tidak ada lagi wanita yang mengalami nasib tragis seperti putri mereka. Mereka semua menunjukkan padaku bahwa selicik dan sekejam apapun kejahatan, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan aliansi orang-orang baik. Ketika kita saling berdiri di sisi satu sama lain dan berani bersuara,
tidak ada kekuatan jahat yang tidak bisa dikalahkan. Sekarang, hari-hariku berjalan dalam ketenangan. Di sisiku ada putraku, teman-teman baik, dan pekerjaan yang berarti. Aku telah melewati badai, dan akhirnya menemukan fajarku sendiri. Fajar di mana tidak ada lagi tipu daya dan ketakutan, hanya ada cinta keibuan sejati, cahaya keadilan, dan keyakinan teguh pada kebaikan manusia. Saya ingin menyampaikan pesan ini kepada semua wanita. Cintailah dan percayalah selalu. Tetapi cintailah dengan bijak, dan percayalah dengan pilihan yang hati-hati. Selalu jaga kemandirian dan kekuatan batin Anda, agar bisa tetap tegar menghadapi badai apapun, dan ingatlah, Anda tidak pernah sendirian. Di sekitar Anda, masih banyak hati yang hangat yang siap mengulurkan tangan. Yang penting adalah Anda berani bersuara, meminta tolong, dan berjuang untuk hidup Anda sendiri. Sekian cerita dari saya. Terima kasih yang tulus kepada para pemirsa yang telah mendengarkan dan bersimpati bersama saya selama ini. Saya berharap, meskipun kisah saya sedih dan menyakitkan, bisa menjadi pengingat dan sumber kekuatan bagi seseorang, terutama bagi para wanita. Selalu hargai nyawa Anda, dan jangan pernah secara buta menyerahkan kepercayaan Anda kepada orang lain. Jika Anda merasa cerita ini bermakna, jika sedikit saja menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan bagikan cerita ini kepada para wanita yang Anda sayangi. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel Kisah Senja kami. Setiap dukungan dari Anda menjadi penyemangat besar bagi kami untuk terus menciptakan kisah-kisah dengan pelajaran hidup yang lebih tulus dan berharga. Sampai jumpa di kisah berikutnya.